pagi, Bapak Ibu semua. Alhamdulillah, Selamat pagi. alhamdulillah. Waalaikumsalam, Pak. Waalaikumsalam. Pak Ilmi, mana nih? Belum kelihatan ininya, Ya, videonya. sudah terlihat, Prof. Ya, alhamdulillah. Ya, kenalkan ini Bu Masrurah nih. Assalamualaikum Bu, Isinya. salam kenal Ibu. Waalaikumsalam, Pak Ilmi. Gimana kabarnya Bapak Ibu di Alhamdulillah. Malang ya, Bapak Ibu ya? Masih di sana kan ini? Chengnan? Ya, Iya. masih di kota ini Pak, Guangzhou. Oh, di Guangzhou. Musim apa di sana sekarang? Udah mau masuk winter Pak. Masya. Iya, biasanya winter ya. Jepang sama dengan apa di Korea kan. Jadi ini musim ini ya, Pak. Udah mulai peralihan sini dari fall ke winter. Udah menyentuh angka berapa? Udah peralihan. Udah mulai. Iya, masih naik turun sih, masih bisa kadang 4, terus tiba-tiba masih naik ke 12 gitu. Masih fluktuatif. Oke, baik. Langsung aja ya kita. Mbak Ayu, monggo Mbak Ayu. Dimulai Mbak Ayu. Pak, sebelumnya apakah suara saya sudah terdengar ya Bapak? Oke, terdengar. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini di acara kuliah umum dengan tema Energy Material Research in the Era of Big Data and Machine Learning. Kedua kalinya, sholawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menuntun kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang. Baik, pada pagi hari ini juga telah hadir tokoh-tokoh yang sangat luar biasa, yakni yang saya hormati Bapak Mauludi Aristo Pamungkas SSI MSI PhD, selaku Ketua Program Studi Magister Fisika Universitas Brawijaya. Yang terhormat Ibu Dr. Engineering Masrurah MSI, selaku Dosen Fisika Material Universitas Brawijaya, sekaligus moderator pada pagi hari ini. Yang terhormat Bapak Muhammad Hilmi Al-Faruqi, Magister Engineering PhD, selaku pemateri pada pagi hari ini, Research Professor School of Material Science and Engineering, Cheonan National University, serta rekan-rekan dan seluruh peserta webinar yang berbahagia pada pagi hari ini. Adapun susunan acara pada pagi hari ini, yang pertama pembukaan, kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, ketiga sambutan dari Ketua Prodi Magister Fisika, keempat pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab, dan terakhir adalah penutup. Sebelum memasuki acara yang pertama, untuk link presensi akan saya bagikan nanti melalui kolom chat. Kemudian untuk mempersingkat waktu, marilah kita buka acara pada hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yakni menyanyikan lagu Kebangsaan Indonesia Raya.
Terima kasih. Selanjutnya memasuki acara yang ketiga, yakni sambutan dari Ketua Program Studi Magister Fisika Universitas Brawijaya kepada Bapak Mauludi Aristo Pamungkas, SSI, MSI, PhD, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Hilmi, ya, yang sudah 13 tahun tidak berjumpa, ya. Alhamdulillah bisa berjumpa di sini, ya, secara daring. Mudah-mudahan bisa bertemu lagi kita, Pak, ya. Dan Bu Masroh dan mungkin Bapak Ibu dosen lainnya, dan juga adik-adik mahasiswa. Ya, ini insya Allah yang ke-8 kalinya ya Magister Fisika mengadakan kuliah umum, karena kami menyadari bahwasanya dunia sudah terhubung masing-masing, ya, tidak ada lagi sekat-sekat, ya, antara negara, antara kampus, antara lab research, juga antara ilmu, ya, masing-masing tidak bisa lagi disekat-sekat. Ini materi kuliah fisika, ini kimia, ya, ini matematik, semua itu campur, ya. Saya pernah juga di lab itu ada yang teman lab saya dari teknik mesin, dari kimia, dari matematik, ya, itu campur semua, ya. Jadi sekarang zamannya kita kolaborasi, ya. Karena itu kita tidak boleh seperti katak dalam tempurung, ya. Apalagi mahasiswa, ya, tidak cukup hanya kuliah dari textbook, tapi kita harus membuka diri untuk selalu update terhadap perkembangan penelitian, ya, ilmu pengetahuan teknologi, ya, yang terbaru, ya. Nah, yang terbaru itu bukan di textbook, ya. Textbook mungkin ya, sudah 10 tahun lalu, 20 tahun lalu, ya. Tapi yang update adalah langsung dari para peneliti, ya. Alhamdulillah kita bisa mendatangkan, ya, walaupun secara virtual, peneliti-peneliti hebat Indonesia, ya, yang sekarang berdiaspora di luar negeri. Salah satunya saat ini Pak Hilmi Al-Faruqi, yang punya prestasi hebat, ya, dalam bidang penelitian material, banyak publikasinya. Nah, ini insya Allah akan kita manfaatkan benar, ya, untuk kita bisa menyerap informasi, bertukar pikiran tentang kemajuan, ya, terkini dari penelitian, terutama bidang material. Mungkin itu saja, ya, untuk mempersingkat waktu langsung saya serahkan kembali kepada MC. Monggo. Terima kasih. Saya sampaikan kepada Bapak Mauludi Aristo Pamungkas, SSI, MSI, PhD, atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya memasuki acara keempat, yaitu pemaparan materi sekaligus diskusi dan tanya jawab yang akan dipandu langsung oleh Ibu Dr. Engineering Masruroh, MSI, selaku moderator. Dipersilahkan. Oke, terima kasih Mbak Ayu sebagai MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi. Terima kasih Pak Hilmi sudah meluangkan waktu hari ini untuk sharing ilmunya, ya Pak, ya. Jadi saya melihat judulnya ini sangat menarik sekali karena memang ini eranya big data, tapi ini dihubungkan dengan energi material. Mohon maaf, ini suara saya dengar nggak? Ya, terdengar Ibu. Terdengar ya Pak? Ya. Ya Pak Ilmi, saya juga orang material tapi kebetulan masih pure material, ya Pak. Jadi mensintesa, melakukan kalkulasi dan sebagainya gitu. Beda dengan Pak Nudi yang juga mengarah ke komputasi seperti itu. Oke, sebelum kita mulai, jadi saya akan membacakan dulu CV, jadi ringkasan dari CV Pak Muhammad Hilmi Al-Faruqi. Nah, ini seperti disampaikan tadi luar biasa sekali, ya. Jadi beliaunya S1-nya di UI, ya, dengan supervisornya itu Profesor Ahmad Herman Yuwono. Kebetulan saya beberapa kali ketemu beliau, Pak, di di seminar gitu. Kemudian beliau S2-nya di
Chonnam National University, ya. Kemudian lanjut S3-nya juga sama, untuk bidangnya Material Science and Engineering. Kemudian lanjut postdoc ya Pak, seperti itu ya. Dan ini sekarang malah sudah sampai menjadi research professor gitu. Nah, mudah-mudahan nanti bisa istilahnya jadi profesor di Chonnam ya Pak ya. Karena ada beberapa memang yang diaspora itu menjadi profesor di luar negeri gitu. Nah, nanti ke depannya kalau misalnya ini bisa ditarik ke UB ya Pak ya. Jadi ada itu yang siapa dari ini yang kemarin ditarik ke UM itu Prof siapa itu ya, Hadi Nur ya, beliaunya dulu di Malaysia, kemudian kayaknya pengen kembali ke Indonesia. Nah, insya Allah kami sangat welcome sekali karena beliau sangat luar biasa sekali. High index-nya aja sudah mencapai 28 ya, dengan high index I10-nya itu sudah 44. Nah, ini sudah luar biasa, sangat luar biasa sekali. Kalau dilihat ini pengalaman beliau ya sebagai pembicaranya tentu sangat banyak. Kemudian beliau juga sering mendapatkan award ya dari ini dari Faculty of Engineering Sumbawa ya. Kemudian beliau juga terpilih sebagai Indonesian Top Science Awards ya. Termasuk beliau juga pernah mendapatkan Poster Award Silver Medal di Korean Institute of ini. Jadi di KIMI ya. Dan ini masih banyak lagi. Oke, langsung untuk mempersingkat waktu, waktu akan saya berikan ke Pak Hilmi untuk memberikan paparannya. Mungkin waktu maksimumnya 45 menit dan kemudian kita bisa lanjut untuk diskusi. Mohon semua peserta itu ini ya silent ya. Jadi mohon silent kemudian menyiapkan untuk pertanyaan ya seperti itu. Oke, monggo Pak Hilmi, saya berikan waktu dan tepat untuk memulai paparannya. Terima kasih. Oke, baik Ibu. Terima kasih banyak Bu Masro. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu dosen Universitas Brawijaya dan juga teman-teman mahasiswa semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat ya, dan kita juga doakan ya saudara-saudara kita yang tertimpa bencana ya diberikan kemudahan ya sehingga bisa cepat recovery, khususnya saudara-saudara kita di daerah Cianjur. Baik teman-teman semua, Bapak Ibu, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Mauludi ya, itu sangat menarik sebenarnya ya. Sekarang udah eranya kolaborasi ya, udah eranya multidisciplinary gitu ya. Terus tadi Bu Mas Roro juga bilang Bu Mas Roro juga main di material ya, tapi fokusnya lebih banyak di sintesis gitu, karakterisasi gitu ya. Dan teman-teman semua, saya pribadi juga sebenarnya background saya itu dari eksperimentalis ya sebenarnya ya. Jadi saya juga dulu tuh melakukan sintesis material gitu ya, kemudian karakterisasi gitu ya. Nah, tapi saya punya ketertarikan sebenarnya di dunia komputer gitu ya. Ketertarikan saya di dunia komputer nih udah sejak lama sebenarnya ya, sejak lama gitu ya. Bahkan waktu setelah SMA ke S1 itu pilihan pertama saya sebenarnya komputer ya, ilmu komputer gitu ya. Nah, saya dapatnya di material, metalurgi dan material gitu. Tapi tetap saya punya ketertarikan ke sana. Gitu. Dan ketika kita melakukan riset di dunia material ini, ternyata ada sektor ya di research material ini yang memang fokusnya di komputasi gitu ya, di simulasi yang seperti Pak Mauludi lakukan juga gitu ya. Kemudian saya coba untuk belajar involve di sana ya, dan main di simulasi, dan kemudian akhirnya juga saya sambil berjalan gitu ya ketemu ya dengan satu hal yang baru lagi gitu ya, yaitu machine learning dan AI. Nah, itu juga
di dunia material sebenarnya termasuk yang ya bisa dibilang baru sih sebenarnya enggak ya sebenarnya udah agak lumayan lama, tapi belakangan ini mulai sangat masif sekali gitu ya. Nah nah jadi mudah-mudahan sih, ya pada kesempatan kali ini insyaallah saya, mencoba sharing ya, tidak ada, bermaksud untuk menggurui, kita sharing sama-sama diskusi yang kita kerjakan di sini seperti apa gitu ya, dan mudah-mudahan bisa ini juga ya, mungkin teman-teman yang lagi mau ngambil topik untuk skripsi ataupun tesis gitu ya, ini bisa jadi salah satu peluang sebenarnya ya kalau mau involve di sini gitu ya. Dan untuk melakukan ini juga tidak membutuhkan istilahnya biaya yang besar gitu ya, kalau dibandingkan dengan misalnya kita melakukan simulasi aja kita perlu ya komputer yang sangat, bagus misalnya gitu ya, dengan spek yang tinggi, walaupun spek yang standar sih masih bisa gitu ya. Tapi kalau kita melakukan eksperimen ya perlu alat, bahan, dan lain-lain, karakterisasi gitu ya. Nah, tapi untuk melakukan ini kita bisa menggunakan bahkan, cloud ya, cloud computing itu juga banyak yang gratisnya, kita tinggal mau atau tidak aja sebenarnya gitu ya. Banyak yang gratis, program-programnya, library-nya ya, infrastrukturnya bisa diakses dengan mudah ya. Intinya sih lebih ya cukup membutuhkan koneksi internet lah ya. Nah, tapi ini hanya satu sektor aja ya, satu part aja dari, eee, research di energy materials gitu ya. Tapi tentunya kita masih tetap membutuhkan juga yang namanya simulasi ya, yang namanya juga eksperimen gitu ya. Karena emang pada dasarnya final goal-nya itu ya kita melakukan sintesis material itu sendiri gitu ya untuk, diimplement baik secara, lab scale ataupun komersial gitu ya. Nah, ini judul yang saya angkat, Bapak Ibu sekalian. Apakah sudah terlihat, screen saya? Ya. Sudah, Pak. Ya, Energy Materials Research in the Era of Big Data and Machine Learning ya. Ini adalah, outline yang akan kita diskusikan pada hari ini. Saya akan, sedikit cerita juga ya tentang, pengenalan tentang aktivitas kita di sini, kemudian nanti juga akan masuk kepada energy materials, kemudian fourth paradigm of science, dan machine learning for energy materials. Jadi ada beberapa example, contoh-contohnya, dan saya memberikan juga, hands on ya, mungkin nggak hands on ya, tapi lebih kepada gambaran hands on-nya seperti apa, nanti bisa dicoba, bisa langsung dicoba nih setelah kita acara ini. Mungkin teman-teman yang tertarik bisa langsung bikin akun ya, akunnya juga pakai akun Google itu juga bisa ya, kemudian atau bisa download programnya, ntar bisa langsung dicoba. Nah, ini gambaran lab kita ya. Lab kita ini Next Generation, Batteries Laboratory ya. Jadi walaupun tadi judulnya Energy Materials, tapi kita kan banyak fokusnya di baterai ya, di baterai. Walaupun nanti agak menyinggung dengan aplikasi yang lain seperti solar cell misalnya gitu ya, ataupun superkapasitor. Nah, lab kita ini dipimpin oleh Profesor Kim Jae-kook ya. Kim Jae-kook ini, beliau lama di Amerika, jadi setelah lama di Amerika balik ke sini bikin lab ya di Korea. Kalau teman-teman yang suka ngikutin perkembangan baterai mungkin udah familiar dengan istilah NCM battery ya, nikel manganese cobalt gitu ya. Nah, beliau ini salah satu inventor waktu awal-awal tahun 97-an ya di Amerika gitu, dan sampai sekarang ya beliau juga salah satu yang memegang patennya gitu. Nah, beliau ini juga, waktu studi Amerika itu juga, berguru sama Profesor Mantiram dan Profesor Goodenough ya. Profesor Goodenough itu adalah yang salah satu yang mendapatkan, Nobel Prize in Chemistry ya tahun 2019 yang lalu terkait dengan risetnya di lithium ion battery ya. Lab kita cukup besar gitu ya Bapak Ibu sekalian, ya kurang lebih 25-an lebih lah ya ada di sini membernya, dari ada anak-anak master, PhD, dan juga anak-anak S1 yang bantu-bantu sebagai research assistant, dan ada beberapa postdoc dan research professor. Kemudian lab kita juga banyak berkolaborasi dengan berbagai company dan juga institusi. Nah, yang kita lakukan selain lithium ion battery research ya, kita juga melakukan riset di next generation ya, seperti sodium ion, potassium ion, zinc ion, dan juga hybrid battery. Nah, sekarang kita mulai ngomongin
topik diskusi kita pada pagi hari ini ya, Bapak Ibu sekalian, teman-teman semua. Jadi kalau kita ngelihat terkait energi material sih ya, itu emang erat banget kaitannya terkait dengan carbon neutrality gitu ya. Jadi ini lebih kepada kita ngelihat perkembangan teknologi itu di dunia ya, kita juga harus memikirkan ya, teknologi yang di-develop itu impact-nya terhadap environment seperti apa gitu. Kita melakukan sintesis, bikin ini, bikin itu ya, ternyata emang ketika diaplikasikan itu ya banyak impact pada lingkungannya ya, diantaranya adalah CO2 emission ini gitu ya. Kalau kita lihat memang semakin ke sini ya, semakin meningkat gitu ya. Makanya negara-negara itu sudah mulai memikirkan dan melakukan banyak ya perubahan-perubahan dan mengimplementasikan regulasi-regulasi terkait pencapaian carbon neutrality ya, di antaranya European Battery 2030, kemudian di Cina juga. Apalagi kalau semua negara-negara kemarin yang teman-teman ngikutin semua yang terkait dengan G20 itu, ya mereka pada ya ini ya bergerak untuk ke arah mewujudkan Paris Climate Agreement ya terkait dengan carbon neutrality. Nah, kemudian untuk energi ke depannya ya, ini ada data dari YSR ya. Ini potensi ke depannya itu di Indonesia akan semakin besar ya. Jadi teman-teman kalau mulai punya ketertarikan di renewable energy, future energy ya, ini teman-teman bisa lihat sektor-sektornya ya, dari PLTS ya, mungkin listrik tenaga surya, solar cell, kemudian biomass dan lain-lainnya, geothermal ya, itu potensinya sangat luar biasa sekali gitu. Jadi mungkin bisa mulai merambah ke sektor ini gitu ya, walaupun misalnya basic-nya fisika gitu ya, tapi di sini bisa dikolaborasikan dan bisa diaplikasikan ilmu-ilmu teman-teman di sektor-sektor ini gitu ya. Kedepannya memang Indonesia akan membutuhkan sekali orang-orang yang punya talent di sini gitu ya. Makanya sekarang udah banyak banget BUMN-BUMN itu mencari talent-talent yang fokus di sini ya, tidak hanya di teknologinya, tapi juga terkait dengan komersialisasi, implementasi, sampai juga regulasi-regulasinya gitu. Nah, ini kita mulai fokus kepada baterai itu sendiri ya. Jadi teman-teman ya mungkin ini bisa review lagi ya perkembangan baterai gitu ya. Kalau teman-teman belajar elektrokimia, mungkin bisa diingat-ingat lagi dulu ya waktu belajar, mungkin waktu SMP SMA ya terkait dengan Alessandro Volta ya, voltaic pile ya, kemudian alkaline battery, kemudian Michael Faraday di electrochemistry gitu ya, dan akhirnya di-develop lithium ion battery oleh 3 orang ini ya, 3 guru besar ini yang mendapatkan Nobel Prize 2019 ya, Profesor Whittingham, Profesor Gotina, Profesor Yoshino, semua punya peranannya masing-masing gitu ya. Dan tadi makanya Pak Mauludi bilang terkait dengan kolaborasi, nah inilah kolaborasi di real world tuh seperti ini, mereka kerja masing-masing gitu ya, punya fokus bidangnya masing-masing, tapi dari penemuan invensi mereka semua itu gabunglah menjadi sebuah sistem yang kita bisa nikmati sekarang di smartphone kita, di laptop kita gitu ya. Dan pada 2015 lalu kita juga mendapatkan kesempatan untuk bertemu dengan Profesor Stanley waktu kita ada conference di Phoenix ya, di Arizona. Nah, terkait dengan battery research ini setidaknya ada 3 poin penting ya. Yang pertama adalah new materials exploration. Jadi kita mencari material apa nih yang bisa kita gunakan untuk baterai gitu ya. Kemudian terkait dengan sintesis dan characterization, ketika kita sudah tahu materialnya, proses sintesis itu seperti apa dan apa yang perlu dikarakterisasi itu menjadi penting banget ya. Jadi sintesis ini penting kenapa? Karena untuk scale up gitu ya, untuk komersialisasi ya, kita perlu mempertimbangkan banyak hal termasuk tadi environment dan juga nilai ekonominya seperti apa gitu ya. Ini sebagai contoh kita menggunakan prekursor yang berbeda saja ya. Ini secara thermodynamics juga hasilnya akan berbeda dan cost-nya juga akan berbeda. Ini contoh ini yang prekursor yang pertama ini dia 800 derajat Celcius dan selama 2 minggu gitu ya. Sedangkan dengan mengganti prekursor aja ya, itu bisa 500 derajat dan hanya 30 menit gitu ya. Jadi ini konsiderasi ini sangat penting sekali. Dan kemudian terkait dengan performance improvement. Jadi sudah kita sintesis, karakterisasi, kita lihat, wah ternyata performance-nya masih kurang oke nih ya. Kayak sekarang di riset baterai ini kalau kita lihat dari tahun ke tahun, orang akan pabrik
mobil listrik itu akan mengejar jarak tempuh yang jauh ya sekali charge gitu ya. Tadinya misalnya hanya 150 kilometer, kemudian 200, ya sekarang udah mulai 300, 400 kilometer sekali charge gitu ya. Jadi terus ada performance improvement di sana. Dan terkait dengan baterai itu sendiri, komponen utamanya ya, teman-teman bisa lihat di sini ada anoda, electrolyte, dan katoda. Tapi tentunya kalau kita udah aplikasi sampai sel yang kita pakai sekarang ini di laptop, di mobil ya, itu banyak sekali komponen-komponen lainnya di luar ini gitu ya. Nah ini first lithium ion battery yang penelitian ini dilakukan oleh Profesor Whittingham ya. Jadi sebenarnya beliau itu saat itu di-hire oleh Exxon, yaitu juga perusahaan oil and gas ya. Jadi beliau menemukan bahwa ada material yang bisa menyimpan lithium itu ya. Jadi kalau kita lihat strukturnya, ini material yang ditemukan adalah TiS2 ini. Ini material ini seperti sandwich ya, kayak layer-layer gitu. Dan di sini ada void-nya ya. Nah, void-nya ini bisa sebagai tempat lithium itu masuk gitu ya. Nah, jadi beliau akhirnya merumuskan terkait dengan intercalation chemistry, jadi bagaimana material-material itu bisa menyimpan lithium ya, ataupun ion-ion yang lainnya. Nah, prosesnya sederhana, lithium itu sebenarnya keluar masuk ya dari anoda ke katoda, dan dari katoda sebaliknya ya, misalnya ketika di discharge ya, lithium itu masuk dari anoda keluar, kemudian masuk kepada katoda gitu ya, dan ketika di charge, lithium itu akan tertarik dari katoda gitu. Nah, jadi lithium itu shuttles dan melibatkan redox reaction ya, reaksi reduksi dan oksidasi. Jadi biasanya memang di sini ada di katoda ini ada transition metal ya, kalau teman-teman bisa lihat di sini. Ketika terdischarge itu, maka transition metal ini akan tereduksi gitu ya, misalnya Mn4+, kemudian jadi Mn3+, gitu ya. Nikel ya, 4+ jadi nikel 3+, dan seterusnya gitu. Ya, jadi dia mengkonversi chemical energy into electricity gitu ya. Jadi dengan terjadi perubahan redox ini ada charge transfer, dan itu ketika dihubungkan dengan outer circuit, maka electricity itu akan kita bisa dapatkan gitu ya. Nah, ini kita udah mulai ngomongin terkait dengan data nih. Jadi tadi dari risetnya, sekarang kita datanya. Kalau teman-teman lihat ya, sekarang itu emang eranya udah apalagi di era internet ya. Jadi data itu banyak yang tergenerate ya. Ini gambaran aja kalau kita ngomongin sosial media ya, ataupun aplikasi-aplikasi digital lainnya. Ini setiap menit ya, Facebook itu misalnya yang melakukan likes itu ada 4 jutaan deh. Kemudian Twitter setiap menitnya itu ada 300.000 lebih tweets ya, dan seterusnya. Nah, ini bagaimana kaitannya dengan energi. Nah, jadi orang udah mulai ngelihat ini data yang tergenerate, yang relate dengan energi itu sangat banyak sekali gitu ya. Sehingga orang itu udah mulai peneliti-peneliti melakukan korelasi ya antara energi dan AI. Kira-kira apa nih yang bisa dilakukan ya dengan adanya AI ini, dengan data-data yang sangat banyak ini, apa yang bisa kita lakukan sehingga kita bisa melakukan optimasi, kita bisa improvisasi gitu ya. Ada improvement di sana. Nah, terkait dengan diskusi kita hari ini, kita akan fokus kepada data driven design of energy materials ya. Nah, teman-teman lihat terkait dengan roadmap-nya ya. Ini salah satu ilustrasi ya bagaimana future energy itu bisa diimplementasikan ya. Jadi dari renewable energy itu, kemudian juga teknologinya apa aja sih yang dipakai gitu ya. Terkait itu implementasinya nanti bisa banyak banget di industri, di buildings, di transportation ya. Nah, ini juga contoh nih ya, kalau kita punya solar cell, kemudian kita instalasi solar cell, ataupun kemudian renewable energy yang lain kayak tenaga angin dan lain-lain ya. Ini kita bisa punya sebuah device ya yang bisa archiving data gitu ya. Jadi ada sensor-sensor di sana, bisa dilihat data yang tergenerate seberapa banyak, kemudian distribusinya gimana, kemudian di rumah itu dipakainya berapa. Jadi dari sini, data-data yang banyak itu kita bisa mengoptimasi energy market operation dan design ya. Termasuk juga kalau kita ngomongin mobil listrik ya, kalau mau kita ngomongin mobil listrik itu kan perlu ada charging station ya. Jadi itu sebenarnya bisa dioptimasi juga, charging station itu perlunya tuh ada di mana sih gitu ya. Misalnya terkait dengan pertumbuhan mobil listrik sekian banyak gitu di sebuah kota dengan populasi sekian, luas sekian ya.
Kemudian mobil listrik itu kalau seperti Tesla aja ya, teman-teman mungkin orang-orang banyak taunya itu Tesla itu mobil listrik biasa gitu ya, maksudnya mobil listrik gitu ya. Tapi padahal di sana dia banyak banget AI sistemnya ya, termasuk autonomous vehicle-nya sampai bagaimana bisa dari data-data yang tergenerate itu mereka mobilnya itu bisa memberikan rekomendasi gitu ya terkait infrastruktur charging station-nya gitu. Nah ya ini juga sama terkait dengan solar cell kalau kita lebih close lagi ya, solar cell itu karena intermittent kemudian perlu adanya energy storage ya, dan di sini terkait dengan load kemudian distribution ya ini bisa dioptimasi ya dengan tadi ya data-datanya sudah banyak gitu ya, itu bisa dioptimasi dengan menggunakan AI ataupun machine learning ya. Ini juga terkait dengan kita masuk kepada materialnya ya sekarang. Solar cell ya, solar cell material itu sangat banyak gitu ya. Tidak ngomongin cuman solar cell-nya doang ya, ada solar absorbernya, ada buffer layer, substrate dan lain-lain gitu ya. Kemudian kita ngomongin baterai, katoda, anoda dan seterusnya gitu ya. Nah, yang jadi pertimbangan adalah ketika kita mau mengimplementasi energi gitu ya, untuk aplikasi energi, kita membutuhkan material-material yang tentunya bisa mensupport yang memiliki performance yang bagus untuk mensupport renewable energy gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa melakukan akselerasi riset ke sana gitu ya. Menemukan material-material yang bagus, yang performance-nya bagus, yang bisa mendukung energy system gitu. Nah, kalau kita lihat perkembangan misalnya aja battery development gitu ya. Ini dari voltaic pile kemudian terus gitu ya sampai yang sekarang kita pakai baterai itu perkembangannya membutuhkan waktu yang sangat panjang gitu ya. Pertama kali itu Profesor Stanley Whittingham itu tahun 70-an ya, 76, 78 gitu ya. Dan pertama kali Sony mengkomersialisasi itu 1990 gitu. Bisa dibandingkan bisa bisa dibayangkan berapa lama gitu ya prosesnya gitu ya. Dan sampai sekarang prosesnya itu juga masih berjalan cukup panjang gitu ya. Nah, makanya ini sangat famous sekali ya bagaimana material itu diinvensi kalau kita ngelihat Thomas Alva Edison gitu ya. Mungkin kita tahu dengan istilah Thomas Alva Edison itu melakukan penelitian sangat banyak ribuan material atau ribuan kombinasi komposisi ya dilakukan gitu ya sehingga dapat akhirnya menemukan filamen lampu gitu ya. Nah, ini case yang contoh research yang istilahnya traditional way gitu ya. Bahkan ini juga ada statement dari Auerbach Group ya. Beliau ini grupnya menemukan satu katoda juga tapi untuk magnesium battery ya. Ternyata beliau itu grupnya juga melakukan a lot of unsuccessful experiments of magnesium ions insertion ya. Jadi berapa banyak material dicoba sama dia gitu ya. Nah, jadi pada dasarnya dengan melihat itu, ya ini juga statement dari beberapa guru besar di US ya. Jadi we know little, we know only almost nothing ya gitu, sangat sedikit sekali gitu ya. Kita tahu material itu banyak gitu ya, tapi kita tahu properties-propertiesnya itu masih sangat sedikit sekali gitu ya. Ya, termasuk misalnya electric constant, superkonduktor gitu, dielectric constant dan seterusnya gitu ya. Jadi for almost every property we are below 1% in coverage ya. Jadi makanya kita perlu mengaccelerate gitu ya. Mengaccelerate research and development di dunia material ini gitu ya. Jadi maksudnya bukannya kita mengatakan bahwa yang tradisional itu nggak oke sih ya. Ya oke-oke aja gitu ya. Tapi di satu sisi kita perlu adanya strategi-strategi khusus untuk mempercepat ya riset ini gitu. Nah, makanya akhirnya lahirlah paradigma science ya. Jadi terkait yang pertama adalah empirical science, kemudian model based theoretical science, yang ketiga adalah computational science, simulation, dan yang terakhir ini yang mulai dikembangkan, mulai rame banget ya, adalah big data driven science gitu. Nah, ini direspon dengan positif oleh Barack Obama saat itu ya, katanya to help businesses discover, develop, and deploy new materials twice as fast. We are launching namanya Materials Genome Initiative. Jadi emang gunanya itu adalah mengaccelerate dari discovery sampai deployment nih. Jadi bisa mereduce banyak time consuming di sini ya. Sehingga dari penemuan di lab itu bisa sampai komersialisasi bisa dipercepat. Nah, sekarang kita masuk kepada
bagaimana sih sebenarnya machine learning itu bisa mensupport research di energy materials ya. Sebenarnya kalau kita ngomongin machine learning ya teman-teman, itu udah biasa kita punya banyak sosial media yang kita pakai, aplikasi yang kita pakai itu udah banyak mengimplementasi machine learning ya. Misalnya yang contoh sederhana aja kalau kita upload foto di Facebook ya, itu bisa ada suggestion buat auto tagging ya. Nah, itu mereka sebenarnya foto-foto yang kita upload, kemudian kita tag secara manual itu Facebook itu belajar gitu ya, belajar, oh ini fotonya pattern face recognition-nya ini foto punyanya siapa, punya siapa. Jadi ketika kita upload foto yang baru, dia udah bisa memberikan rekomendasi, ini fotonya ini bukan, ini fotonya ini bukan gitu ya. Jadi itu ada proses belajar dari data-data yang ada ya. Jadi intinya itu ya, data-data yang ada. Nah, ini juga contoh bagaimana sebuah mesin dapat menebak itu angka berapa gitu ya. Misalnya kita inputkan ya ini 3 gitu ya. Nah, ini sebenarnya komputer itu dia bisa mendeskripsikan nih 3 ini tuh sebenarnya gimana sih gitu ya. Nah, jadi pada case ini yang dia pelajari adalah ini terdiri dari beberapa pixel dan setiap pixel itu ada brightness dan kontrasnya berbeda-beda nilainya ya. Sama dia dipecah-pecah gitu ya. Pada koordinat sekian sekian sekian, brightness-nya sekian, kontrasnya sekian, kemudian akhirnya dengan model-model tertentu akhirnya komputer itu bisa belajar, oh ini lo angka 3, oh ini lo angka 4, ini angka 5 gitu. Jadi ketika diberikan input yang baru, akhirnya mereka bisa nebak ya, karena mereka sudah ada proses pembelajaran, makanya namanya adalah machine learning ya, pembelajaran mesin. Nah, di dunia material secara umum, kalau yang contohnya gambar ya, ini contohnya gambar nih ya. Jadi ada misalnya kayak tadi menggunakan, face recognition ini ya, ini adalah contoh still ya. Still ini ada defect-defect-nya, ini defect-defect-nya ditandain ya, kemudian diberikan yang baru, foto yang baru, dia bisa merecognize, oh ini still-nya ini ada defect-defect-nya gitu ya. Dan bahkan ini dikompetisikan ya. Di saat itu dikompetisikan oleh Severstal untuk still defect detection. Nah, jadi yang diperlukan sebenarnya kalau kita untuk melakukan riset di energy materials dengan menggunakan machine learning ya, kita punya struktur ya, kita material punya, kita tahu propertinya, sifatnya salah satu sifatnya apa gitu ya. Dan tujuannya adalah kita bagaimana membuat sebuah relasi antara struktur ini dan properti gitu ya. Nah, contohnya kita punya materialnya nih ya, LiFePO4, SrTiO3. Nah, kita punya outputnya ini misalnya sifatnya kita elastic tensor ataupun misalnya kekerasan materialnya gitu ya, kekerasan material. Nah, ini tapi yang penting adalah kita perlu deskriptor di sini. Ini bagian yang juga krusial untuk melakukan riset di energi material ya ataupun material science ya dengan menggunakan machine learning. Nah, deskriptornya itu apa sih sebenarnya gitu ya. Nah, ini kan semua nih ini material mungkin orang kalau dibilangin ini adalah material Fe3C gitu ya ataupun ini materialnya TiO2 gitu. Orang kalau dibilang kayak gitu, oh udah ada gambaran kan, TiO2 set apa sih? Nah, itu yang perlu deskripsikan. Nah, deskripsikannya seperti apa? Ini yang contoh sederhana kalau kita ngomongin misalnya LiFePO4 ya. Jadi kalau ketika orang disebut ini LiFePO4 apa sih gitu ya. Jadi yang mulai kebayang itu adalah material ini memiliki elemen-elemen yang berbeda. Ada lithium, ada iron, ada fosforus, ada oksigen gitu ya. Kemudian dia punya unit selnya seperti apa, kemudian posisi lithiumnya di mana, ya okupansinya seperti apa gitu kan. Kemudian posisi ironnya di mana gitu ya. Kemudian lithiumnya aja sendiri kalau kita describe ya, lithium itu di periodic table ya nomor berapa, kemudian elektronnya jumlahnya berapa, valens elektronnya berapa, kemudian punya misalnya lagi electronegativity-nya dan seterusnya itu bisa kita describe. Nah, ketika itu bisa kita describe semua, deskriptor kita juga jadinya ada, nanti itu bisa kita relasikan dengan sifat materialnya itu apa, propertiesnya itu apa. Nah, ini bisa kita gunakan, namanya programnya adalah MapMiner ya. Ini adalah open source, jadi gratis, tinggal download, pakai gitu ya. Ini bisa memberikan deskripsi tadi ya, atau kita sebutnya sebagai feature ya, extraction ya. Kemudian kita bisa apply ya beberapa algoritma ya, machine learning algorithm. Ini juga kita bisa, ini gratis semuanya.
ya, dari contohnya adalah scikit-learn, ya. Dan data ini juga bisa kita akses dengan mudah gitu ya. Jadi kita nggak perlu nyari data lagi gitu ya. Data itu sudah ada, kecuali data-data yang emang belum ada gitu. Itu kita perlu cari sendiri, eksperimen sendiri, ataupun kita melakukan simulasi sendiri gitu ya. Nah, dari sini kita bisa melakukan visualisasi dan kita bisa membuat model untuk melakukan prediksi gitu ya. Prediksi apa? Tentunya material baru yang belum kita sintesis, yang belum pernah ada orang yang sintesis. Kita masukin tuh komposisinya ini, sekian 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 sekian. Komposisinya bisa bisa sangat kecil sekali ya. Misalnya kita ngomongin ternary materials ataupun quaternary materials gitu ya. Misalnya Cu2ZnX SNY plus apa-apa gitu ya. Itu material itu kan sulit juga ya untuk maksudnya untuk sintesis dan lain-lain gitu ya, dan itu belum ada yang ngerjain misalnya. Tapi kita bisa dapat gambaran, kita prediksi, oh propertinya ini, oh band gap-nya ini, conductivity-nya ini, kemudian tingkat kekerasannya seperti ini, seperti itu. Ya, jadi hanya menggunakan input tadi tuh, chemical composition aja kita bisa tahu propertiesnya apa gitu ya. Nah, makanya di beberapa negara, beberapa research group ini juga sudah mulai ke arah sana. Jadi sebelum melakukan sintesis itu udah bisa prediksi nih. Oh, ternyata kekerasannya di sini, oh band gap-nya di sini gitu ya. Jadi bisa kita bisa enak banget udah tinggal masukin input material-material baru tanpa perlu melakukan sintesis gitu ya. Ketika udah dapat material yang oh ini yang oke nih, baru kita coba untuk sintesis ke sana. Nah, ini teman-teman bisa akses, ini juga gratis semuanya ya, datanya dari Materials Project. Ini ada 146 ribuan ya. Bahkan yang ini Open Quantum Materials Database, ini ada 1 juta material. Nah, silakan teman-teman bisa explore di sana, propertinya apa aja, bisa diekstrak ya, sifat-sifat materialnya, deskriptornya bisa dilihat, bisa dipelajarin ya. Nah, jadi ketika kita ingin melakukan itu ya, pertama, yang perlu kita lakukan adalah identify purpose dan target. Kita mau risetnya tuh apa sih gitu ya. Kita mau risetnya tuh apa dan perlunya tuh apa gitu ya. Data apa yang kita perlukan, kemudian juga output targetnya tuh apa gitu ya. Kemudian kita data generation or collection, ini bisa kita ambil dari available data ataupun dari paper-paper juga bisa gitu ya. Ataupun dari eksperimen yang selama ini kita lakukan itu juga bisa gitu ya. Kemudian featureization, dan habis itu baru masuk kepada machine learning prosesnya di sini. Ya, yang pertama, kemudian ini dengan hasil eksperimen yang ada, ini dari grupnya Profesor Seder ya, beliau juga sudah memberikan possibility of ionic substitution gitu ya. Jadi kalau teman-teman mau mensubstitusi ion-ion itu, udah nggak perlu pusing-pusing lagi, tinggal lihat tabel ini aja. Oh ini Fe2+, saya mau replace sama misalnya vanadium 5+ ya, possibility-nya gimana sih gitu ya. Ini bisa dilihat di sini ya. Jadi sebelum melakukan sintesis itu bisa dilihat secara teori, secara kalkulasinya ya seperti ini. Nah, kemudian terkait dengan rechargeable batteries ya, ini contohnya menggunakan aplikasi machine learning, kita bisa prediksi macam-macam ya. Kita bisa prediksi dari materialnya itu sendiri, kemudian dari secara struktur, maksudnya secara struktur, kemudian electrochemical properties ya, termasuk juga lifetime prediction sama charging protocol ya, untuk aplikasi-aplikasi di mobil listrik misalnya fast charging kayak gitu ya. Nah, itu kita bisa menggunakan machine learning ya. Nah, ini gambaran lebih detailnya lagi ya. Misalnya kita punya data 24.000 data gitu ya. Kemudian kita punya deskriptor tadi sekitar 170-an ya. Ini jadikan input kita ya. Kemudian kita implementasi algoritmanya di sini. Algoritmanya ada banyak banget, dari neural network, kemudian ada dari yang simple misalnya kalau linear regression itu juga ada, bisa diimplementasi di sana gitu ya. Kemudian outputnya apa, dan dari sini biasanya yang kita lakukan kalau ada beberapa suggestion material ini, baru kita melakukan DFT validation ya. Jadi kita cek sekali lagi melalui simulasi density functional theory, secara simulasi dari strukturnya, baik kemudian environmental stability dan juga electronic properties ya. Kemudian setelah ini kita lihat, oh ternyata ini sangat potensial banget nih, baru kita melakukan experimental validation di sana. Nah, ini contoh
Yang kita lakukan ini ada material untuk potassium ion battery sama sodium ion battery gitu ya. Kita mau ngecek formation energinya, ini kita menggunakan berbagai algoritma, machine learning algorithm, kemudian kita cek juga melakukan simulasi dengan density functional theory ya, kita prediksi voltage ya, kira-kira ketika potasium itu masuk ya berapa voltage-nya gitu ya. Dan dari sini bisa menjadi benchmark kita gitu ya, kita, "Oh ini bisa nih, potensial banget," gitu ya. Ya kita lakukan sintesis seperti itu, ya. Nah ini contoh, hasil riset kita ya. Jadi setelah kita melakukan, machine learning ini, kemudian kita bisa, eee, simulasi tadi ya terkait dengan environmental stability, kemudian akhirnya kita tes gitu ya, kita tes secara eksperimen dan ternyata yang kita berikan, dopen di sini ya, dengan tambahan copper itu ternyata performance-nya lebih tinggi ya dibandingkan dengan yang, bawah nih yang hijau ini ya, itu. Dan ketika diekspos di udara terbuka juga dia lebih stabil ya, dibandingkan dengan yang pure materialnya. Nah ini juga contoh, ini adalah, terkait dengan prediksi perovskite ya, ini yang main di solar cell ya, ini perovskite juga lagi menjadi rising star banget sekarang ya. Nah, ini prediksi menggunakan machine learning ya. Ternyata hasil prediksinya itu juga tidak jauh berbeda dengan hasil dari PBE functional density functional theory gitu ya. Dan ini bisa menjadi referensi gitu ya, material-material baru ya yang sangat potensial untuk diaplikasikan untuk perovskite solar cell gitu ya. Dan ini kemudian akhirnya setelah diseleksi dapatnya, kemudian dioptimasi strukturnya ternyata juga sangat visible gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini juga contoh nih ya. Ini menarik banget. Jadi kalau kita lihat di sini ya terkait dengan ternary metal nitrides ya. Ini pada tahun dari awal ditemukannya gitu ya, mulai diriset, dilakukan penelitian tahun 1920-an gitu ya, sampai 2015-an, itu average-nya itu adalah 3 material yang terdiscover per tahun gitu ya. Tapi dengan komputasi ya, itu bisa terprediksi 92 material baru ya, dan yang berhasil disintesis itu ada 7. Jadi ini merupakan sebuah breakthrough yang sangat luar biasa sekali, bisa mengaccelerate materials discovery. Nah, contoh juga ini double perovskite ya, double perovskite. Jadi flowchart machine learning prediction-nya sama ya seperti yang sebelumnya gitu ya. Jadi ada datanya, kemudian feature engineering-nya. Nah, tapi feature engineering ini beda-beda ya untuk tiap aplikasi, tiap material. Jadi perlu di engineer sendiri gitu ya, perlu di engineer sendiri gitu. Ya, kemudian masuk ke machine learning modelnya dan bisa melakukan prediksi. Dan ini contoh korelasi antara between features-nya gitu ya. Di sini ada macam-macam ya, dari electronegativity, ionization energy gitu ya. Dan ini data-data udah ada tersedia gitu ya, ada database-nya gitu ya. Nah, kemudian diprediksi ternyata memang ya bisa oke banget gitu ya, machine learning modelnya bisa memprediksi cukup ya considerably acceptable gitu ya, cukup akurat gitu ya. Ya bisa memprediksi band gap gitu. Nah, ini kita masuk sekarang, ini udah mulai agak hands on-nya gitu ya. Jadi kalau teman-teman yang tertarik, ini saya mencontohkan ini kita menggunakan Jupyter Notebook ya, itu juga gratis, teman-teman bisa download Jupyter Notebook. Nah, ini skripnya tuh seperti ini ya. Jadi yang belum ngerti Python ya, coding dan lain-lain tidak perlu khawatir karena kita tidak terlalu banyak, hanya kita menggunakan beberapa baris doang gitu ya. Ini contoh, saya mau nge-retrieve data nih ya. Ini yang bagian 1, 2. Ini adalah saya mau nge-retrieve data dari materials project database gitu ya. Kita mau ngambil data terkait dengan Elastic Tensor gitu ya. Nah, ini ada sekitar 1.100 data yang sudah saya ekstrak gitu ya. Nah, kemudian kita masuk featureization. Nah, ini kita bisa menggunakan juga library-nya sudah tersedia gitu ya. Kita tinggal panggil aja gitu ya, yang miner tadi itu, kita deskripsikan, filterisasi ya,
Sehingga yang tadinya sebatas cuman formula doang gitu ya, misalnya gallium, Nb4COSI itu jadi deskriptornya jadi banyak gitu ya. Terkait dengan komposisi, kemudian strukturnya, elastic anisotropy dan seterusnya. Ya. Dari situ kemudian kita bisa explore lebih jauh lagi terkait dengan oksidasi, bilangan oksidasi materialnya. Ini kita bisa describe lagi gitu ya. Nah, akhirnya kita bisa mendapatkan there are 140 possible descriptor ya, diantaranya terkait dengan space group, kemudian ada Mendeleev number, atomic weight ya, melting temperature ya, itu semua bisa kita ekstrak ke sini, electronegativity ya. Nah, kemudian baru setelah itu kita masukkan implement machine learning modelnya gitu ya. Ini contoh kita menggunakan simply linear regression ya. Linear regression kita pakai, kemudian kita bisa mendapatkan visualisasinya seperti ini antara yang hasil dari simulasi ya dengan yang diprediksi oleh machine learning ya. Ya lumayan itu ya, walaupun misalnya tidak 100% ya, tapi itu bisa memberikan gambaran banget gitu ya terkait dengan material secara umum, dan nanti kita bisa prediksi material-material baru kita itu seperti apa. Nah, ini contohnya yang sudah dilakukan ya. Ini biasanya kan kalau kita mencari kekerasan material, kita melakukan uji Vickers gitu ya. Nah, ini sebenarnya udah banyak kan material yang dilakukan uji Vickers gitu ya. Nah, sekarang mencari material baru ya yang memiliki kekerasan yang outstanding gitu ya. Nah, dari data yang ada itu ya kita pakai, kemudian akhirnya itu kita bisa lakukan untuk memprediksi material baru dan akhirnya kita bisa melakukan sintesis. Ya. Nah, ini juga berikutnya inilah tentu terkait dengan supercapacitor ya, double layer capacitor. Ini contohnya, teman-teman kalau mau lihat bisa cek di GitHub saya juga, ini linknya di sini, bisa dipelajari, copy paste scriptnya juga silakan saja gitu ya. Kita bisa melihat korelasinya antara properties ya terkait dengan pore volume, pore size gitu ya, surface area. Ya, ini kaitannya dengan capacitance-nya seperti apa. Jadi kita bisa memprediksi gitu. Terus juga selain itu, kita bisa melakukan text mining ya. Ini contohnya. Jadi dari paper-paper itu ya, itu bisa dilakukan labeling ya. Labeling ini terkait dengan karakterisasi, sintesis metode ya, struktur dan lain-lain. Dari sini itu menjadi sebuah data lagi tuh. Jadi data lagi sehingga ada yang mendevelop, teman-teman juga bisa akses nih ya, Materials Informatics Canvas ya. Ini bisa melihat prediksi material-material yang akan disintesis gitu. Tinggal akses aja, ada di GitHub ya teman-teman. Ini juga sifatnya juga ini bisa ini GUI juga ya, user interface-nya juga enak banget, bisa langsung sangat user friendly lah ya. Oke, saya kira sudah lebih 40 menit ya, saya tutup dengan beberapa concluding remarks ya. Jadi terkait dengan big data ini ya, ini masuk salah satu fourth paradigm of science ya, yang sekarang lagi sangat emerging banget, kemudian semakin populer ya. Di negara-negara maju ini juga sudah mulai banyak yang mengembangkan ya, baik mengembangkan database-nya, mengembangkan deskriptornya gitu ya, sehingga emang udah mulai digunakan banget di industri gitu ya. Mungkin kalau di Indonesia itu masih terbatas ya penggunaan machine learning ini untuk di finance misalnya gitu ya, ataupun di beberapa kalau saya kira juga di dunia kesehatan juga masih belum ya. Tapi kalau negara-negara lain tuh sudah sampai prediksi untuk di dunia kesehatan juga udah masuk gitu ya, di dunia material ya, di dunia energi juga gitu ya. Makanya ke depan tentunya beberapa industri di Indonesia ataupun BUMN itu juga akan melirik ke arah sana gitu ya. Sehingga memang terkait dengan ini perlu namanya interdisciplinary collaboration gitu ya, antara expertise di berbagai bidang termasuk material science, fisika, computer science dan lain-lain. Jadi semuanya kerja bareng-bareng, tahu kita bisa nge-develop sebuah engineering strategy ya yang bisa mengaccelerate materials development gitu ya. Ya, dan last point saya juga ingin state bahwa kita sangat open buat kolaborasi ya, termasuk kalau teman-teman mungkin ada yang pernah dengar ya, kita di sini punya namanya APIK ya, Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Kita sudah kolaborasi juga dengan banyak kampus ya, baik kolaborasi terkait research paper collaboration ataupun sebagai
webinar, seminar-seminar seperti itu gitu ya, dan juga kolaborasi-kolaborasi lainnya. Mungkin itu Bu Masrurah dan teman-teman semua, Bapak Ibu yang saya dapat sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas kesempatannya. Saya kembalikan ke Bu Masrurah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Helmi atas sharing ilmunya ya yang luar biasa ini. Jadi ya awal-awalnya agak-agak menerka-nerka apa tentang machine learning ya. Jadi ternyata dengan adanya machine learning itu justru malah membantu peneliti ya nanti apa jadi itu sebagai toolnya gitu ya. Seperti itu. Oke, jadi kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Silakan yang mau bertanya, saya beri kesempatan dulu untuk penanya raise hand atau ini ya bisa menulis kalau misalnya ingin menanyakan di kolom chat. Oke, silakan. Ini pesertanya 95 loh. Ayo. Oke, ini ada satu di kolom chat dari ini mahasiswa S1, S2, atau S3, Rangga, Mas Rangga ini Ya, saya angkatan S1, fisika Bu. ya, S1, oke. Ya, fisika Nah ini, S1, Bu. ya, oke saya bacakan ya. Ini Pak Hilmi, ini ada yang tanya, untuk membuat model molekul atau kristal dari material, apakah bisa langsung otomatis melalui pemrograman dan algoritma machine learning, Pak? Karena selama ini yang saya lakukan untuk membuat model kristal adalah memplot database ke aplikasi Avogadro. Ya. Oke, ini juga pertanyaan menarik ya terkait dengan model molekul atau kristal ya. Jadi yang sejauh saya ketahui, biasanya kita sudah punya database itu ya. Database itu kita biasanya formatnya itu kayak CIF file ya, Crystal Graphic Information File. Itu untuk plotnya kita bisa menggunakan Avogadro ataupun Vesta gitu ya. Nah, jadi kalau terkait dengan pembuatan model molekul gitu ya atau kristal dari material. Jadi kalau emang kita mau bikin dari misalnya tidak ada database itu ya, tidak ada database itu, tapi kita misalnya ingin memprediksi ya, kita memprediksi kita punya punya komposisi material apa gitu ya, misalnya AX, BY misalnya kayak gitu ya. Nah, itu memang ada programnya ya. Jadi sudah ada juga tuh bisa melakukan optimasi gitu ya, dari optimasi struktur itu misalnya kita bisa menggunakan particle swarm optimizer gitu, ataupun kita bisa menggunakan ada namanya ATAT gitu ya, itu juga di-develop di US sana. Jadi itu dia akan mengotomasi sampai dia mendapatkan struktur yang stabil ya. Jadi tetap tapi based on simulation ya. Jadi itu bisa banget kalau teman-teman ada yang mau ke arah sana gitu ya. Itu biasanya dilakukan untuk yang unknown material structure gitu. Kita nggak tahu materialnya itu apa gitu ya, dan itu bisa diprediksi menggunakan itu gitu ya. Tapi biasanya kita selama ini memang terbatas banget, kita pakai material-material emang yang sudah dilakukan, ada risetnya, database-nya ada, sampai orang-orang sudah melakukan refinement-nya gitu ya, kita dapat atomic coordinate-nya kita dapat gitu ya, kita bisa bikin sendiri gitu ya akhirnya save file-nya, dan bisa kita visualisasi menggunakan tadi Avogadro ataupun Vesta gitu ya. Jadi ada teman-teman kalau ingin fokus ke sana gitu ya, itu ada available banget ya program-program ataupun library yang mensupport itu. Demikian Ibu. Iya, terima kasih. Ini berikutnya Pak Mauludi, ini saya berikan ke luar dulu ya Pak Mauludi ya. Pak Mauludi sudah resen, tapi ini kebetulan ada yang gabung Pak Ilmi dari Universitas Mula Warman Samarinda. Ini ada Pak Zarkasi ya. Jadi ini pertanyaannya, apa saja kira-kira pengembangan atau riset yang paling berpeluang untuk dikerjakan oleh mahasiswa setingkat S1? Ya, itu pertanyaannya. Kemudian ini nanti
apakah nanti materinya atau rekamannya boleh di-share? Ya ini nanti saya tanyakan dulu ke ini. Nggih. Itu pertanyaannya yang apa Pak Oke. Ilmi nggih. Jadi Siap. pengembangan riset yang paling berpeluang untuk dikerjakan mahasiswa tingkat S1. Oke, Oke, monggo Pak nggih, Bu. Ilmi. Ya, jadi terkait yang saya dari yang paling gampang dulu ya. Yang paling gampang file materinya boleh di-share? Boleh. Bisa, ntar bisa saya share ya. Jadi ini pertanyaan bagus ya. Jadi ini juga sebenarnya saya sering men-trigger ya, kalau lagi ada seminar-seminar kayak gini tuh saya sebenarnya ngajak teman-teman baik yang background-nya sebenarnya saya juga sempat pernah diundang juga, yang undang saya itu dari informatika ya. Jadi bukan dari material, bukan fisika, tapi dari teman-teman di departemen informatika gitu ya, karena emang relate sama machine learning. Jadi saya suka encourage banget teman-teman itu, mulai Indonesia tuh bisa mulai gitu ya, baik anak S1 juga bisa mulai banget ya, yang baik dari background-nya komputer ataupun yang background-nya fisika, kimia gitu ya, untuk bisa merambah ataupun mengambil topik-topik, riset ataupun skripsi di sini gitu ya, karena emang, resources-nya sudah tersedia banget gitu ya. Nah Nah, terkait dengan riset yang paling berpeluang untuk dikerjakan mahasiswa S1 gitu ya, apa? Nah, ini juga misalnya kalau ini teman-teman di material gitu ya, dulu waktu saya di waktu S1 itu ada teman-teman yang melakukan sintesis, misalnya sintesis material, kemudian ngecek misalnya pengaruh perlakuan panas gitu ya pada kekerasan material A, B, C ya gitu kan. Nah, sebenarnya dari topik-topik eksperimen itu bisa kita derive gitu ya, jadi topik-topik yang mengarah kepada machine learning ya. Misalnya tadi lebih kepada sifat kekerasan material gitu kan. Nah, jadi kita nanti anak-anak, yang mau ngambil topik machine learning itu bisa, mengimplementasi ya algoritma-algoritma machine learning itu untuk lebih akurat dalam prediksi kekerasan material gitu ya. Dan dari situ itu bahkan bisa ngelis beberapa material-material yang memiliki potensi ya, memiliki kekerasan yang sangat bagus gitu ya. Itu bisa dari situ aja bisa memberikan, rekomendasi gitu ya. Itu contoh, kemudian juga sekarang mungkin yang cukup potensial itu terkait dengan, energi ya, energi tadi yang misalnya contoh prediksi band gap gitu ya, ataupun ionic conductivity gitu ya, itu untuk, aplikasi-aplikasi optoelectronics misalnya, kayak gitu. Itu sangat sangat berpotensi banget sih ke depannya gitu ya. Jadi apalagi kalau udah kolaborasi dengan industri, biasanya kan industri juga, "Kita perlu material yang memiliki spesifikasi seperti ini, bisa bikin nggak?" Nah gitu kan, biasanya suka ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu tuh. "Oh ya, kita punya nih machine learning modelnya nih, kita bisa prediksi Bapak mau materialnya tuh elemennya apa aja," gitu ya, kita bisa prediksi gitu ya. Nah, jadi sebelum disintesis itu kita bisa memberikan rekomendasi-rekomendasi. Nah mungkin itu Bu untuk yang pertanyaan yang kedua. Iya, terima kasih. Ini ada 2 pertanyaan lagi. Yang berikutnya, Pak Mauludi sudah resign agak lama. Monggo Pak Mauludi Ya, menyampaikan langsung. ya Mas Hilmi, saya ingin ke praktisnya ya, misalnya pengen contoh praktis gitu ya. Misalnya kita ingin memprediksi ya material solar cell yang fleksibel, yang tahan lama, yang efisiensinya tinggi. Nah, cara kerjanya bagaimana tuh? Saya pengen tahu. Apa terus kemudian ada sumber informasinya adalah material-material solar cell selama ini gitu kan ya? Nah, terus bagaimana lanjutnya, Mas Ilmi? Bisa terangkan nggak lebih lanjut? Oke, ini pertanyaan menarik banget ya, dan cukup kompleks ya. Jadi jadi itu udah ada banyak target sebenarnya yang tadi Pak Malu disampaikan ya. Materialnya harus bisa A, B, C, D gitu ya. Kayak contoh aja misalnya kita ngomongin baterai. Saya pengen baterai yang memiliki kapasitasnya tinggi, kemudian life cycle-nya juga tinggi, sampai kita ngomongin bisa disintesis dengan environmental impact-nya juga tidak terlalu berbahaya, misalnya kayak gitu ya. Itu udah banyak, berarti output-nya itu banyak ya. Jadi dari situ kita udah bisa bikin beberapa model. Jadi yang pertama misalnya ya, jadi kita perlu bikin kayak kalau kita bikin sistem funnel ya, saringan gitu ya Bapak Ibu ya, kayak saringan, kita tuh bisa bikin dari yang paling atas ya. Let's say paling atas ini adalah semua material gitu ya. Misalnya kita punya 200.000 material. Jadi kita pertama
kita bisa bikin filternya itu tadi yang Pak Mauludi sampaikan ya, filternya tadi target outputnya tuh apa gitu ya. Misalnya pertama terkait dengan band gap gitu ya, karena kan solar cell itu terkait dengan energi gapnya. Kita mau lihat energi gapnya yang berapa. Kemudian terkait dengan stability-nya. Filter kedua itu ke stability. Kemudian visibility untuk disintesisnya itu filter yang ketiga. Nah itu semuanya ada parameter-parameternya itu Pak. Misalnya contoh kayak di materials project gitu ya, itu ada parameter-parameter itu ada, dan itu tidak semuanya harus dilakukan menggunakan machine learning ya. Jadi itu bisa dilakukan proses screening aja di awal tuh. Ya, dengan database yang banyak tadi, itu kita bisa dengan beberapa script, beberapa line ya, beberapa baris Python aja kita bisa screening. Misalnya saya mau mencari material dari semua, misalnya dari 200.000 data itu, saya mau cari material untuk kalau ngomongin solar cell itu kan juga banyak ya. Mau ngomongin solar absorber materialnya kah, mau ngomongin buffer layer-nya kah gitu ya. Anti reflective coating-nya juga kita mau ngomongin apa gitu ya. Jadi itu jadi bisa pertama difilter dulu tuh, di screening. Misalnya yang pertama kita mau ngomongin solar absorber. Oke, kita mau mencari yang band gap-nya misalnya saja dari 1,3 sampai 1,5. Nah, dari 200.000 ntar udah ke screen tuh, jadi tinggal berapa lagi. Nah, kemudian untuk stability, itu stability misalnya berdasarkan convex hull-nya gitu ya, ada convex hull di sana tidak lebih dari sekian millivolt, milliev gitu ya. Nah, itu screening lagi. Jadi ketika sudah mulai terscreening, nah itu bisa Pak, jadi bisa langsung kita dapat beberapa kandidat-kandidatnya gitu ya. Nah, itu kan kita ngomongin material yang sudah ada gitu kan, material sudah ada. Tapi kalau kita ngomongin material yang memang belum ada, nah baru tuh kita bisa ngedevelop tadi. Kita ngedevelop machine learning modelnya dari screening materialnya, kemudian kita bikin deskriptornya seperti apa, kemudian kita pertama prediksi band gap-nya dulu gitu kan. Kemudian prediksi band gap, setelah itu kita prediksi stabilitasnya seperti apa. Jadi setelah ada beberapa kandidat, biasanya baru kita validasi lagi pakai simulasi sendiri, kita cek lagi, baru nanti validasi secara eksperimen gitu. Jadi bisa di-combine, tidak harus semuanya langsung machine learning ya. Kadang beberapa juga yang namanya kan data mining ya, data mining, dan nggak harus langsung ke machine learning gitu ya. Dari data itu kita bisa screening semua, itu sebenarnya dari situ aja udah dapat gambaran, bisa dapat ada puluhan yang potensial gitu ya, potensial di sana, dan itu bisa di follow up ke berikutnya. Mungkin itu Pak Mauludi yang bisa saya share. Kalau dari contoh itu, peran machine learning itu menggabungkan ya, dari kandidat-kandidat itu kombinasinya seperti apa? Ya, jadi kalau dari machine learning itu lebih kepada prediksi sih Pak. Jadi kalau misalnya ya, misalnya saja kita ngomongin tadi yang menarik itu terkait dengan performance solar cell-nya, dia mau tahan berapa lama gitu ya. Nah ini mirip dengan yang baterai ya, dia bisa bisa di-cycle berapa kali, itu bisa diprediksi tuh pada cycle yang ke 200 kapasitinya berapa, atau performance-nya tinggal berapa persen dari yang original performance gitu ya. Jadi deskriptornya itu bisa jadi data-data itu bisa diambil dari misalnya ada yang sudah melakukan penelitian gitu ya, terkait dengan implementasi solar cell, misalnya mereka pakai solar absorbernya apa, kemudian di buffer layer-nya apa, kemudian intensitas mataharinya berapa, kemudian dia sudah berapa lama, kemudian performance-nya terdegrade berapa gitu. Dan itu bisa jadi ini Pak, jadi data-data itu bisa digunakan udah untuk prediksi. Kira-kira kalau kita develop material yang tadi kita pakai solar absorbernya A, B, kombinasi C, dan seterusnya gitu ya. Kemudian intensitas mataharinya di daerah mana sekian gitu ya, itu bisa tadi lihat, oh degradasinya per tahun berapa persen gitu ya. Itu bisa digunakan seperti itu, Pak. Ya, matur nuwun. Ya, Oke, siap. cukup ya Pak Mauludi. Ini masih ada pertanyaan lagi di kolom chat. Kemudian ada juga Indra yang sudah raise hand. Saya lanjutkan Pak Hilmi ya. Ya, nggih, Bu. Ini ada Ahmad Alfianur Utama dari Fisika UB, mahasiswa S1. Kebetulan ini mahasiswa kami yang MPKM di BRIN, Pak. Jadi Oke. kami ada beberapa sudah membuka mahasiswa yang apa istilahnya penelitiannya magang gitu ya Pak ya, magang kemudian lanjut bisa tugas akhir. Nah ini pertanyaannya adalah terkait dari pseudo potensial untuk machine learning sendiri dari pemrograman rata-rata menggunakan
pseudopotensial apa Pak? Kemudian apakah bisa sebuah model material itu sendiri bisa kita ubah dengan kesesuaian dari penelitian kita sendiri? Oke. Mungkin Oke. yang pertama dulu Ya. Pak untuk machine learning untuk dari pembukaan rata-rata yang menggunakan pseudopotensial. Nah, ini menarik ya. Biasanya orang simulasi nih kayak gini ya ngomongin pseudopotensial. Jadi kalau kita tadi kan emang kita ngambil beberapa database yang available ya. Jadi kalau saya boleh share terkait dengan Materials Project ya. Materials Project itu mereka menggunakan FASP ya. Jadi mereka punya, kalau FASP itu kan pseudopotensialnya eksklusif ya. Kita perlu dapat license di sana gitu ya. Nah, itu mereka juga akan state di sana. Biasanya ada dijelaskan di detailnya itu mereka pakai apa, misalnya pakai PBE, kemudian mereka implement Hubbard correction apa enggak gitu ya, ada yang pakai LDA, GGA plus, U dan lain-lain gitu ya, itu didetailkan di sana gitu. Jadi kalau kita udah buka deskriptor semuanya secara umum, nah itu kita bisa ngelihat tuh material ini, oh dia pakai ini, pakai ini, pakai ini, pakai ini. Sedangkan yang Open Quantum Database tadi ya, OQMD itu dia based on quantum espresso gitu ya. Jadi itu perlu dicek juga apakah dia untuk pseudopotensialnya dia menggunakan yang ultra soft pseudopotential tanpa yang solid revision gitu ya. Itu juga sangat detail di sana gitu ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan itu kita perlu tahu juga memang ya. Jadi lihat secara detail materialnya tadi, proses kalkulasinya seperti apa, proses pendapatan datanya seperti apa gitu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang keduanya, apakah bisa sebuah model material itu sendiri kita ubah dengan kesesuaian dari penelitian kita? Saya kurang ini nih, kurang nangkep maksud pertanyaannya ya. Mungkin bisa Alfianur dijelaskan. mungkin bisa langsung ini mengklarifikasi, ini menjelaskan maksudnya ini model maksud material pertanyaannya. diubah sesuai dengan apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Nah, jadi dari sebuah kita mau eksperimen ini nih. Nah, sebelum kita melakukan eksperimen kan kita sudah mengetahui materialnya kan, misal tentang TiO2. Kita bisa memodelkan TiO2 itu misal kan banyak kan secara umum database-nya TiO2 itu secara ini itu Pak. Nah, itu apakah bisa disesuaikan Pak kalau dari sesuai kondisi material kita gitu Pak? Jadi bisa dimodelkan. Bisa dimodelkan ya. Ya. Jadi kalau yang saya tangkap sih gini ya. Jadi kita ngomongin TiO2 itu aja, TiO2 polimorfnya banyak gitu ya. Misalnya TiO2, kemudian MnO2 itu polimorfnya juga banyak gitu ya. Dan tentunya itu sangat bisa sekali gitu ya disesuaikan dengan penelitian kita ya. Bahkan perbedaan ketika kita melakukan sintesis aja berapa derajat aja itu bisa, misalnya yang MnO2 sangat sensitif sekali, kita bisa mendapatkan alpha, beta atau gamma phase misalnya seperti itu. Dan tentunya itu bisa banget. Jadi memang kalau kita mau implementasi machine learning makanya itu perlu lebih teliti juga di situ ya. Makanya ada bagian yang cukup penting juga yaitu data cleansing sebenarnya ya. Sebelum kita implement tadi machine learning model, ada data cleansing di sana sebenarnya itu kalau kita lihat tuh. Jadi nggak langsung download kita dapat data yang banyak langsung kita pakai, sebenarnya nggak gitu juga ya. Jadi ada part yang memang menarik banget kalau didiskusikan juga terkait dengan data cleansing. Data itu perlu kita cek ya, data itu apakah ada data yang ada void-nya, kemudian ada yang duplicate apa enggak. Biasanya yang duplicate itu perlu dicek lagi tuh, entah itu karena terkait dengan polymorph atau apa gitu ya. Nah tapi tentunya itu kita bisa bikin sesuai dengan penelitian kita gitu ya. Bahkan nggak cuman di TiO2-nya gitu ya, kita ngomongin itu, tapi kita bisa modif ya dengan kita tambahin dengan komposisi yang lain ya, elemen-elemen yang lain itu kita bisa masukkan ya. Kemudian akhirnya kita bisa memprediksi gitu. Jadi sangat memungkinkan sekali. Ya. Alfianur sudah jelas ya. Ini masih ada pertanyaan lagi. Ya, sudah jelas. Ada Terima kasih 2. banyak. Ya. Oke, berikutnya ini Indra sudah raise hand. Silakan Indra untuk menyampaikan langsung. Selamat pagi Pak Hilmi, terima kasih atas materi yang diberikan. Saya ingin bertanya Pak, apakah machine learning ini memiliki akurasi yang mendekati untuk praktikal ya Pak ya? Seperti itu.
Oke. Nah, terkait dengan untuk di riset di material science gitu ya, ya tentunya kita ngomongin, ini ya, terkait dengan akurasi ya, bahkan kalau di DFT saja gitu ya, DFT ya, density functional theory, itu ada error value-nya tuh ada gitu ya, nggak exact banget gitu ya. Nah nah machine learning itu di bawahnya gitu ya, machine learning itu di bawahnya, tapi dengan kecepatan yang berkali-kali lebih cepat dari proses, simulasi menggunakan DFT gitu. Jadi emang ada constraint-nya di sana. DFT agak lama gitu ya, tapi akurasinya hampir mendekati eksperimen. Eksperimen, ya ada challenge-nya juga gitu ya, terkait dengan persiapan sintesis dan lain-lain sampai karakterisasinya gitu ya. Tapi itu makanya yang jadi benchmark-nya adalah eksperimen gitu ya. Sedangkan yang untuk machine learning gitu, di bawahnya gitu, di bawahnya. Tapi tentu sama sama saja dengan DFT. DFT itu kan kalau kita ngomongin bandgap aja yang perkembangannya juga masih terus banget gitu ya. Ada yang pakai beberapa functional tertentu gitu ya. Misalnya untuk band gap yang transition metal oxide itu tidak terlalu mendekati hasil eksperimen, akhirnya ada tambahan Hubert correction ataupun dengan menggunakan functional misalnya scan GGA functional dan lain-lain gitu ya. Nah, itu terus ada improvement di sana. Begitu juga dengan machine learning. Jadi untuk bisa mendekati sampai seakurat itu ada beberapa research group yang melakukan penelitian di sana gitu. Jadi mengembangkan algoritma-algoritmanya dan juga mengembangkan deskriptor-deskriptornya apa. Jadi makanya perlu dilihat korelasinya antara misalnya tadi deskriptor-deskriptor tertentu dengan target output propertinya seperti apa. Itu sih yang bisa saya men. Baik Pak, saya memiliki pertanyaan kembali. Misalkan di dalam apa namanya sebuah penelitian itu terdapat data baru gitu Pak. Salah satu contoh aja misalkan TiO2. Misalkan fase dari anastase TiO2 itu memiliki band gap yang diketahui adalah 3,2 electron volt. Nah, namun kalau misalkan ada penelitian baru, misalkan menghasilkan eh, anastase TiO2 dengan band gap yang mungkin lebih atau kurang daripada TiO2, apakah itu bisa dimasukkan dalam data mining, Pak? Atau seperti Oh apa ya, gitu? oke. Jadi kita perlu lihat lagi ini ya, terkait dengan data baru tersebut kita perlu lihat lagi reasoning-nya seperti apa gitu ya. Pasti ada explanation di sana ya. Kalau penelitiannya bagus kan, ada value yang berbeda, pasti sama dia dicoba jelaskan secara saintifik gitu ya. Misalnya saja, oh ini terkait dengan ternyata mereka punya ada beberapa impurities gitu ya. Impuritiesnya entah dari ada elemen yang lain atau apa gitu ya. Atau emang sengaja di dope ke sana gitu. Ataupun dari morfologinya gitu ya, proses sintesisnya. Karena emang dari particle size aja itu juga ngaruh sama band gap gitu ya. Makanya biasanya yang dipakai itu memang yang sudah jadi standar ya. Jadi standar misalnya kayak mereka kan sintesis nih, dapat data baru, ya kan itu kan jelas sekali parameter-parameternya ada, tapi belum sampai jadi standar. Yang jadi standar itu adalah misalnya yang sudah masuk GCPDS database, kemudian mereka proses sintesisnya dia bikin bulk materialnya gitu ya, kemudian sepure mungkin, kemudian mereka sudah sampai kepada karakteristik-karakteristik yang lainnya, itu jadi standar di sana gitu ya. Jadi kalau data yang baru itu perlu dicek lagi gitu ya, perlu dicek lagi apa yang bikin dia berbeda gitu. Itu sih yang mungkin saya bisa share. Baik, Pak, terima kasih. Iya. Iya, jadi untuk, terkait dengan akurasi tadi sebenarnya ini lebih kepada kita bisa ngelihat trennya sih ya, tren material kita yang belum pernah disintesis tuh seperti apa gitu ya. Jadi bukan sampai, "Wah, ini harus akurat 100%." Enggak, machine learning nggak bisa. Bukan nggak bisa sih, itu istilahnya overfitting ya, kalau 100% itu bisa dia exact memprediksi gitu ya, itu akan ada constraint ke prediksi-prediksi yang lainnya belum tentu bisa bagus gitu ya. Jadi makanya nggak 100% harus ada error value-nya tuh ada gitu. Ya diusahakan seminimal mungkin gitu ya. Tapi dari situ kita bisa mendapat gambaran trennya seperti apa. Misalnya kita mau nambahin eh, vanadium 0,1, 0,15, 0,2, 0,25 kita mau lihat trennya seperti apa gitu. Itu bisa dengan sangat cepat sekali bisa diprediksi gitu. Itu mungkin saya kembalikan ke Bu Mas Roro.
Masih di mute Bu Masruro. Ya, terima kasih Pak Hilmi. Jadi dari tadi banyak yang nyebut TO2 ya. Kebetulan saya sebenarnya ada pertanyaan, tapi saya keep dulu karena ini mendahulukan partisipan. Ini ada berikutnya dari sebentar dari Pak Novanto Yudhistita. Kebetulan ini dari Lab Sistem Cerdas Informatika UB, Pak. Jadi ini pertanyaannya adalah apakah bisa dilakukan prediksi, klasifikasi, feature learning? Ini jadi ini kebetulan kami melakukan penelitian kami state of the art deep neural nets pada berbagai kasus, berbagai modality big data. Mungkin kalau suatu saat kolaborasi kita matur nuwun, maaf saya tidak bisa lama nggih. Nggih, itu Pak ininya. Pak Ilmi. Oke, Bu. Oke, jadi ini mungkin lebih ke komen ya. Iya, jadi di kita kalau di kita di sini teman-teman di APIK ya, Asosiasi Penelitian Indonesia Korea, itu bahkan kita punya satu klaster AI ya. Dan ini udah banyak banget kolaborasinya sampai ke rumah sakit di Korea ya. Jadi memang nanti kalau memang teman-teman dari UB juga ingin ya mengundang buat sharing teman-teman yang dari klaster machine learning dan AI ya, kita juga ada profesor di sini dan juga itu orang Indonesia dan juga peneliti di industri ya yang mainnya macam-macam ya, pokoknya implementasinya macam-macam gitu ya. Jadi mungkin ya kedepannya tentunya sangat bisa sekali gitu ya untuk untuk kolaborasi. Ya. Oke, ini belum ada pertanyaan lain. Ini saya boleh nanya ya Pak? Ya, jadi dari tadi itu kebetulan banyak yang nyebut TO2. Nah, saya ini kebetulan mensintesis TO2 Pak. Jadi tapi aplikasinya lain ya. Memang kita kan harus memahami dulu bagaimana properti TO2. Tadi yang ditanyakan Indra adalah salah satunya ya. Jadi ada 3 fase untuk TO2 begitu. Nah, ini tadi agak sebenarnya agak berkaitan dengan pertanyaan yang Pak Mauludi juga, Pak. Jadi pengembangan jadi TO2 yang saya buat itu saya gunakan untuk sensor ya, Pak. Jadi selama ini kan TO2 banyak sekali ada solar cell ya. Kemudian juga ya banyak sekali lah yang fotokatalis dan sebagainya seperti itu. Nah, ini saya membuat agak berbeda, Pak. Jadi ini saya buat sensor ya, kemudian ini kalau bahan sensornya sudah ada, jadi dari KCM. Nah, ini properti yang penting dari sensor itu kan sebenarnya ada sensitivitas dan selectivity, Pak. Kalau sensitivitas itu bisa kita ukur ya, berapa kira-kira massa yang terdeteksi gitu ya. Dari kebetulan ini saya pakai KCM, kemudian bisa istilahnya dikonversi dengan perubahan frekuensinya. Nah, ini yang terpenting itu selectivity, Pak. Ini. Jadi ketika saya mengujikan TO2 ini dengan berbagai sensor VOC ya atau lainnya. Nah, ini kan agak susah ya untuk memprediksi selectivity secara benar-benar gitu. Nah, ini mungkin bisa ini ya Pak ya sekalian memang saya benar tanya ini benar-benar gitu. Bagaimana langkah berikutnya saya itu pengen ada peningkatan gitu Pak Ilmi. Jadi tidak hanya saya bereksperimen saja, tetapi di sini itu ada peningkatan bahwa nanti ada semacam simulasi pemodelan juga gitu. Kemudian mungkin ada tadi berkaitan dengan machine learning-nya, bagaimana memprediksi nanti selectivity-nya, begitu Pak Ilmi. Jadi ini alhamdulillah saya membuat alat sendiri Pak Ilmi untuk memprediksi TO2-nya. Dibandingkan dengan Solgel itu kan biasanya aglomerasi ya Pak. Nah, ini sudah terbentuk bentuknya spherics, jadi bulat-bulat gitu. Itu sudah benar-benar langsung terbentuk Pak dengan mudahnya gitu. Ini jadi ini alatnya sudah akan saya patenkan seperti itu. Nah, ini sudah beberapa nanti insya Allah yang kami draft untuk publikasi. Nah, ini saya juga tertarik sebenarnya Pak untuk menindaklanjuti ini, mungkin nanti bisa kolaborasi sekalian dengan Pak Mauludi juga. Mungkin itu pertanyaan saya dulu Pak. Oke Bu, iya siap. Menarik banget Bu. Jadi yang pertama, yang paling gampang dulu ya buat kolaborasi insya Allah. Oke. Kemudian saya mau tanya juga Bu, itu terkait dengan selectivity itu dia bisa di measure nggak? Ada value-nya nggak?
terkait dengan misalnya terkait dengan molekul apa atau apa gitu ya, dia ada measurable-nya gimana Bu? Bisa di-share nggak? Kalau molekulnya biasanya kita pakai tool lain ya Pak, karakterisasi gitu. Mhm. Jadi kita prediksinya ya itu kita melihat dengan misalnya FDIR gitu. Selama ini yang saya Oke. lakukan ya. Tapi kalau sensitivitasnya itu kita mengukur dari perubahan masanya yang kita inginkan dengan apa Mhm. perubahan frekuensi. Kebetulan ini bahan saya masih pakai sensor KTM ya Pak gitu. Mhm. Ya. Nah, itu bisa bisa kita ambil ini Bu, data-data itu bisa kita collect dari penelitian sebelumnya juga gitu ya. Jadi paper-paper ini ya, biasanya kalau di review paper tuh juga udah ada yang ngasih tabelnya gitu kan ya, Ya. terkait dengan sensitivity, kemudian selectivity seperti apa. Nah, itu kita bisa ambil dari situ, kita bikin datasetnya, kita bisa siapin datasetnya gitu ya. Nanti baru kita bikin ininya, apa namanya, deskriptornya itu yang jadi PR. Makanya tadi ini apa terkait dengan feature engineering-nya ya, itu juga jadi penting banget gitu ya. Kadang nggak semua yang nggak semua yang deskriptor itu tersedia secara publicly available gitu ya, gratis, itu cocok dengan eksperimen kita gitu. Jadi kalau yang Ibu lakukan ini mungkin udah lebih spesifik gitu ya. Jadi deskriptornya tadi perlu di-develop sendiri dan bisa jadi database-nya itu juga tidak banyak gitu ya, tidak banyak. Tidak sebanyak misalnya tidak sampai puluhan ribu gitu ya, tapi mungkin ada berapa puluh sampai berapa ratus gitu ya. Tapi yang step yang penting dilakukan adalah bikin datasetnya itu dulu Bu. Datasetnya itu kolom-kolomnya dibikin sama tadi target propertiesnya yang mana. Misalnya target propertiesnya tadi selectivity dan sensitivity-nya gitu ya. Dan Ibu kan menggunakan misalnya FTIR gitu. Jadi saya lihat juga ada beberapa tren sekarang itu menggunakan hasil-hasil karakterisasi ya kayak XRD gitu ya, itu juga udah mulai ngerambah ke machine learning gitu Bu. Jadi Ya. inputnya itu ini apa ya data XRD gitu ya, dia bisa memprediksi ya ada machine learning modelnya. Kemudian bahkan gambar TM ya, gambar TM itu mereka bisa indexing kemudian wah ini punya space groupnya punyanya si ini nih gitu ya. Jadi udah bisa sampai ke arah sana gitu ya. Jadi mungkin kalau Ibu punya data FTIR, nah itu yang perlu dari situ bisa di-develop lagi. Kan itu ntar ada beberapa peak-peaknya dan intensity yang berbeda-beda gitu kan. Nah itu Ya. bisa jadi data-datanya juga di situ. Itu sih Bu. Mungkin PR-nya tadi itu ya. Jadi untuk Ya. itu Ini memang perlu dataset ya Pak. menemukan antara orang yang ngerti risetnya itu yaitu Ibu gitu ya dengan orang yang bisa ngedevelop tadi feature engineering-nya seperti apa. Biasanya emang kolaborasi antara dari fisika, material ataupun dengan teman-teman di computer science biasanya kayak gitu. Jadi ngobrol gitu ya berdua. Kadang kayak teman saya dia di dental ya. Sebenarnya dia orang AI gitu, orang AI, tapi kerjasamanya kolaborasinya sama kedokteran gigi ya gitu ya. Jadi, Ya, tentang. nah ini dua dua disiplin ilmu yang berbeda, ya udah sering-sering ngobrol, "Nih saya mau prediksi ini nggak buat gigi dari foto scan gigi itu bisa apa enggak kira-kira? Saya mau tahu ininya nih gini." "Oh coba kita develop dulu nih," kita lihat sama dia di breakdown, dibikin feature engineering-nya gitu, dicoba-coba. Kayak gini bukan? Gitu. Pokoknya sering-sering banyak diskusi seperti itu. Mungkin itu sih Bu, challenge-nya seperti itu. Kalau emang sangat spesifik seperti itu Bu. Ya, ya ini sebagai upaya untuk peningkatan ya Pak. Jadi tidak mandek hanya di Iya. bagian apa eksperimen saja. Sebenarnya ya memang basic saya kan lapisan. Jadi lapisan dan permukaan. Jadi itu ya saya bisa istilahnya mensupport di misalnya orang mengembangkan solar cell, saya mengembangkan lapisannya dengan memahami bagaimana propertinya gitu. Tapi Iya. ini juga menarik untuk apa istilahnya ada komputasi ya karena memang kalau eksperimen saja itu ya jelas mahal. Kalau disupport dengan apa kita simulasikan dulu. Nah, itu mungkin lebih bisa apa mengurangi biaya seperti itu. Ya, jadi ya Pak Ilmi tadi terkait dengan apa skema kerjasama ya Pak. Selama ini kan mungkin Pak Mauludi masih mengundang saja kolega-koleganya gitu. Nah, ini saya sangat tertarik sekali Pak Hilmi, bagaimana ke depannya mungkin bisa kita mulai dengan join publikasi gitu Pak. Ya, tentunya ada bagian yang kita kerjakan, di sana bagian ini nanti kita akan bicarakan dengan Pak Mauludi lebih lanjut gitu, sehingga kita tidak mandek gitu loh Pak. Jadi mungkin sesi mungkin dengan publikasi dulu, kebetulan biasanya dibangun dari track record.
Nah, track record itu nanti bisa kita ini. Kalau pendanaan, ya alhamdulillah selama ini saya mendapatkan pendanaan dari Kemenristek ya Pak. Selama ini Iya. ya memang ya suka dukanya ada, tapi itulah dengan biaya itu saya juga bisa memberikan biaya SPP untuk mahasiswa kami S2, tapi memang belum terlalu banyak. Nah, ini saya pengen meningkatkan lebih gitu loh Pak Hilmi. Jadi Oke. biayanya untuk ini di sini ya bisa kita mulai dari support di sini aja dulu. Jadi dengan nanti apa yang bagian yang bisa kita kerjakan bersama. Artinya itu kan kita tidak bingung dengan biaya gitu ya Pak ya. Artinya Iya. seperti itu. Jadi dengan memulai join publikasi gitu. Selain karena itu juga bisa meningkatkan high index ya Pak. Karena yang digandeng ini kan high index-nya sudah luar biasa juga. Ya, itu Pak Ilmi ya. Mungkin nanti mohon ya ini jadi nanti perlu perbincangan lebih lanjut dengan Pak Mauludi sehingga topik-topik kami jadi lebih banyak Pak. Iya, Bu. Lebih luas juga gitu untuk mahasiswa kami yang di S2. Kebetulan kami kan punya SDM S2 dan S3. Nah, jadi itu mungkin nanti bisa Pak Ilmi sebagai co-supervisor juga seperti itu. Jadi sehingga ini nanti juga sekalian kita bisa memulai kolaborasi publikasi maupun riset seperti itu. Iya. Iya, Bu. Ya. Jadi kalau saya boleh share dikit ya, mungkin saya boleh Ya. share screen dikit nggak, Bu ya? Monggo Pak. Oh iya, saya coba share screen. Udah kelihatan ya, Bu ya? Iya, sudah kelihatan Pak. Nah, ini terkait dengan kita nih Bu ya, di Asosiasi Peneliti Indonesia di Korea. Jadi emang kita officially itu 2019 ya. Jadi waktu itu Pak Jokowi datang ke sini gitu ya. Kemudian juga diresmikan dan kita juga sudah punya banyak kolaborasi ya Bu ya dengan berbagai institusi termasuk UI, ITS, BRIN juga yang biasa sering malah tuh dari BRIN ya, kita sering banget ada kolaborasi gitu ya. Dan kita punya banyak klaster nih Bu ya. Jadi dari energi sumber daya mineral, metalurgi, material, nanoteknologi, dan kita punya database teman-teman di sini yang risetnya di sana gitu. Jadi emang salah satu program kita juga diantaranya adalah emang co-supervising gitu ya. Jadi kalau emang ada topik tertentu, kemudian saya mau cari orang nih peneliti di Korea, peneliti Indonesia di Korea yang bidangnya ini untuk kita punya penelitian anak S1, S2 ataupun S3 ini gitu ya. Ntar bisa jadi pembimbing kedua atau pembimbing ketiga misalnya gitu ya. Ntar juga di akhirnya kita ada ini joint publication misalnya dari situ kita bisa sama-sama nulis, saling koreksi-koreksi yang sudah berjalan itu yang sudah publish itu yang dari Undip Bu. Jadi dari Undip itu kemarin kita sempat kolaborasi dan sudah publish papernya gitu ya. Itu jadi kita emang baru kepengurusan yang baru ini baru tahun ini sih Bu ya. Jadi itu baru kita buka tuh ya research joint research collaboration ini sama co-supervising gitu. Jadi emang kalau dari teman-teman di Brawijaya pengen gitu ya, pengen berkolaborasi, kalau kita sangat open sekali, nanti bisa kita hubungkan dengan teman-teman di Direktorat Kerjasama gitu, Bu. Iya. Iya, terima kasih Pak Hilmi. Ini sangat menarik ya Pak Mauludi ya untuk kita tindak lanjuti ya, terutama juga kita ada S3 juga. Nanti dari segi publikasi juga biar nggak macet gitu sehingga nanti untuk S2 S3 kita itu bisa menghasilkan banyak publikasi yang tidak hanya sekedar seminar tetapi jurnal ya. Saya juga mahasiswa kami kemarin saya stop untuk seminarnya. Jadi saya menyiapkan ini ada 3 draft paper mahasiswa S2 yang kebetulan hasilnya sangat bagus sekali. Untuk TO2 Pak. Jadi saya bikin nanopartikel TO2. Itu untuk pengembangan sensor karena memang kalau ukurannya nano kan mungkin ya jelas itu responnya lebih bagus ya ini dibandingkan dengan ukuran yang mikro seperti itu Pak Hilmi. Ini juga ada Pak Naba ikut hadir ini. Beliau iya, pakar juga machine learning. Mana Pak Ya, salam Naba? kenal Pak Nabai. Pak Naba, Gus Naba. Halo.
Oh iya, halo. Saya baru nyimak nih, saya nyimak belakangan ekornya doang ini. Silakan dilanjut. Ya Pak Naba, ini kebetulan banyak kecocokan nanti Pak Naba. Jadi kita tidak hanya utek di material saja atau ini saja, tapi banyak pengembangan nanti yang mudah-mudahan ya Pak Ilmi ya nanti benar-benar bisa terrealisasi seperti itu. Kadang-kadang kan cuma MOU tapi nggak ada realisasinya. Nah, saya itu benar-benar pengen langkah nyata gitu. Iya, Sehingga nanti kita benar bisa keluar gitu Pak. Jadi ya itu tadi mungkin yang diumumkan orang itu masalah dana, tapi kalau saya enggak, pengennya kolaborasi itu di sini saya ada kemandirian dana yang bisa saya ini sendiri. Tapi di situ perlu kan sumbangan misalnya idenya bagaimana gitu Pak Ilmi ya. Jadi sehingga nanti kita bisa rumuskan untuk join publikasi seperti itu. insya Allah Bu, siap. Ya, terima kasih sekali. Oke, ini yang lainnya silakan, masih ada waktu ya. Jadi mungkin ini akan kita tutup jam 11. Kalau ini silakan, ini yang datang kan banyak sekali ya. Yang total ini sekitar partisipannya 91. On kamera juga ya. Nah, ini kebiasaan kalau selalu off kamera. Silakan, satu pertanyaan lagi. Ya, kalau bicara tentang ini, kebetulan saya kan ada di grupnya material MRSI. Nah, Pak Hilmi ada di situ juga ya? Saya belum bergabung. Oh ya, itu kan ketuanya Bu Evi Kartini. Iya, Bu Evi Kartini. Iya, Bu Evi Kartini, tentang baterai itu ya. Ya, kami ada di grup situ ya. Kadang-kadang kita ya ini biasa kegiatan-kegiatan seminar atau apa gitu yang Kemarin saya bisa sempat juga. kita ini. Ya kemarin sempat satu forum juga sama Bu Evi, waktu itu juga sempat sering ketemu juga sih di Beliau soalnya sangat baterai aktif kan. sih, memang ya. Iya, iya. Ininya arahnya ke baterai gitu. Kalau mahasiswa kami yang di BRIN itu alhamdulillah cukup banyak Pak. Jadi yang batch 1 itu sekitar ada 9 ya. Kebetulan di sana dengan Bu Eni Damtin Lawinya itu memang di sana fokusnya itu tentang ini korosi ya Pak. Jadi memang mereka sudah ada kerjasama dengan PLTU gitu. Jadi bagaimana istilahnya ya membantu permasalahan mereka tentang korosi di boilernya gitu, sehingga mereka punya penelitian berkaitan dengan coatingnya dan lain-lainnya seperti itu ini. Kemudian ada juga yang di divisi nano itu ada Pak Nendar kemarin, ini ada salah satu mahasiswa kami juga yang ini itu tentang HAP. Ya tadi tentang dental implant ya Pak ya, ini. Nah itu tentang HAP yang kemarin sudah lumayan ada kerjasamanya lah itu dengan UI juga, karena UI juga kan fisika medis ya yang juga banyak berkembang ya di situ ya ini. Ya, jadi itu saya sebenarnya selalu tertarik dengan riset ya. Kebetulan saya S3-nya di Jepang Pak. Dan waktu itu saya pernah juga postdoc tapi di Research and Development-nya Wacom. Jadi itu saya bikin ferroelektrik. Ya, jadi itu sudah benar-benar implementasi ya Pak. Jadi karena waktu itu kita kan jual data ya. Jadi parameter-parameternya kemudian kita ukur bagaimana hysteresis-nya, jadi bagaimana leak-nya, kemudian bagaimana kurva hysteresis PV-nya, kemudian bagaimana ya itu tadi cycle-nya ya. Jadi berapa kali ini itu tapi memang nggak saya lanjutkan karena keluarga. Jadi cuma setahun saya lakukan itu karena ya anak saya lebih membutuhkan di Indonesia, jadi saya pulang lagi ke Indonesia. Makanya perjuangannya ya pulang ke Indonesia ini dengan segala keterbatasan Pak Ilmi. Ya, jadi tapi saya orangnya agak ngeyelan. Jadi ya dengan alat yang ada, bagaimana kita bisa melakukan penelitian gitu aja. Jadi dengan punya dana penelitian sedikit-sedikit kita saya dengan dibantu Pak Joko, kebetulan beliaunya orang elektro juga, sehingga bisa ngumpul-ngumpul alat gitu Pak, seperti itu. Ini, jadi karena kalau orang material itu kan sistem deposisi ya Pak,
Iya. Kita juga punya tetangga UM. Saya sangat dekat dan sering kerjasama juga dengan tetangga kami UM. Kebetulan UM lebih lengkap alatnya dari sisi posisinya. Karena mereka memang fokusnya di materialnya yang dibangun. Gitu. Ya segala cara kan bisa kita upayakan, yaitu tadi kolaborasi. Tanpa kolaborasi itu tidak ada apa-apanya. Seperti itu. Nah, makanya ini sangat bagus Pak Mauludi itu memanggil ya, misalnya meminta tolong teman-temannya untuk bisa sharing gitu ya, apa yang bisa kita kerjakan bersama seperti itu. Oke ya, yang lain silakan. Pak Mauludi mau tanya lagi atau mau ini? Salah, Pak dari Mauludi saya cukup. cukup ya. 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 Ya Bu, nanti untuk yang kerjasama bisa saya infokan ke Pak Mauludi juga, ntar bisa di-share ya. Iya Pak, ya tentunya intinya ke Pak Mauludi gitu. Saya juga sebenarnya ya dari dulu pengen jawel Pak Mauludi itu untuk membantu saya di materialnya itu kan ini juga perlu simulasi gitu agar lebih menarik lagi ya, tidak hanya kita main di karakterisasinya, menghubungkan itu seperti itu ini. Jadi adalah yang lain yang nanti bisa kita kerjakan bersama. Dulu ada sih waktu itu mahasiswa DFT ya Pak Mauludi ya. Ya. Yang dulu itu apa? Kita ini kan DFT ya Pak Mauludi ya. Yang mana nih? Enggak, yang bimbingan kita S2. Oh, Libya tuh. Iya, yang Libya, tapi ya kurang ini. Enggak, maksudnya itu kan ada riwayatnya gitu loh Pak Mauludi. Iya, ada riwayat. Jadi apa mengerjakan DFT itu. Tuh. Oke ya. Sebenarnya ini tadi banyak loh yang mungkin apa istilahnya hal-hal baru ya, seperti mungkin ini perlu ditunjuk juga kali ini. Jadi tadi kan Pak Ilmi menyebutkan ada material genom initiative. Mungkin kan bingung loh, apa sih material genom lah itu anak-anak juga nggak mau tanya. Padahal ini kan bagaimana kita menciptakan untuk kebijakan dan seterusnya ya berkaitan dengan ini tadi ya strukturnya ya untuk material ini. Nah ini sebenarnya banyak istilah-istilah yang baru yang ya bisa kita pahami gitu ya Pak. Terutama tadi itu masih agak-agak meraba-raba apa sih maksudnya machine learning itu kok ini banget gitu ya, istilahnya jauh banget dengan material. Oh ternyata justru ini yang membuka ya, machine learning-nya ini yang nanti membuka bagaimana nanti prediksinya ya untuk material itu gitu. Tapi yang terpenting tuh ya itu tadi ya Pak, menyiapkan dataset ya. Jadi Iya, datasetnya, kemudian menyusun deskriptor ya seperti itu ya. Nah sehingga kemudian nanti bisa disusun gitu ya, target propertiesnya apa gitu, terus kemudian bisa digunakan machine learning itu ya Pak, seperti itu ya. Iya Bu, jadi kadang di portal-portal yang publicly available itu datasetnya kadang tidak sesuai dengan riset kita gitu ya. Nah contoh yang sedang kita kerjakan saat ini itu kayak absorpsi ya, surface absorption, itu database-nya belum banyak gitu ya, apalagi spesifik ke molekul-molekul tertentu gitu. Nah jadi itu kita develop dataset sendiri dulu tuh Bu, gitu. Jadi itu kita develop dataset sendiri menggunakan simulasi DFT gitu ya. Jadi kita bisa ngitung tadi misalnya absorption energinya berapa gitu ya, itu jadi target outputnya. Nah nanti baru deskriptornya kita juga iniin sendiri gitu. Jadi emang kalau ngebangun dataset sendiri ya bisa dari simulasi ataupun dari eksperimen kita sendiri sih Bu gitu. Kadang emang yang sudah spesifik kayak gitu masih belum ada juga gitu ya. Jadi biasanya kalau di riset kita di paper kita itu jadi kita bisa langsung ada 3 scope tadi gitu ya, dari machine learning-nya kita masukin, kemudian validasi ke DFT-nya gitu ya, kemudian di experimental validation gitu. Jadi komplit gitu ya dari machine learning simulasi sampai secara eksperimen dia proven apa enggak gitu ya. Oh ternyata bisa dipakai dan sangat potensial sekali gitu. Jadi biasanya yang paper-paper kayak gitu tuh bisa nembak ke jurnal-jurnal yang cukup sangat high high impact impact factor ya Pak. iya, heeh. Iya. Iya, Bu. Iya itu memang sebenarnya tujuan kita ya memang ya kalau bisa nanti sudah
apa ya, ada hilirisasi ya Pak. Jadi dengan TKT-nya itu bisa meningkat juga gitu. Apa tingkat ini apa kesiapan teknologinya ya Pak. Ya, jadi selama ini ya masih penelitian dasar ya Pak, yang kita bangun itu. Jadi bagaimana juga nanti kita bisa meningkatkan TKT itu tadi dari apa penelitian yang kita kerjakan di sini gitu. Kalau sudah mengetahui selektivitasnya kan itu mungkin bisa ditingkatkan lagi ya TKT-nya, karena dengan lapisan ini ternyata ini spesifik untuk selektivitas apa misalkan jenis molekulnya apa seperti itu. Kalau kemarin kita masih memprediksinya dari apa hibridisasinya gitu ya, misalnya materialnya polimer apa gitu, terus kemudian kita prediksi hibridisasinya, kemudian kita hubungkan dengan ya itu tadi apa unsur apa ya yang di dalam misalkan VOC-nya tersebut gitu, terus kemudian kita tunjang dengan FTIR-nya seperti itu. Ya kalau SRD pasti jelas karena untuk memastikan bahwa TO2-nya terbentuk anastase itu kan juga harus di SRD begitu. Iya. Iya. Iya, jadi itu ya mungkin yang apa beberapa hal tadi berkaitan dengan kuliah tamu dari Pak Hilmi Al-Faruqi ya, yang sangat bermanfaat sekali dan juga membuka wawasan kami ya Pak tentang big data dan machine learning seperti itu ini. Kemudian yang kedua poin tadi yang kedua ya Pak Mauludi ya kita insya Allah benar-benar merencanakan kerjasama ya Pak untuk step awal gitu bisa dimulai dengan kolaborasi untuk apa joint publication Pak ini. Kemudian berikutnya nanti kita bisa tingkatkan untuk juga joint supervisor ya Pak Mauludi ya. Artinya kan di S1 maksudnya di S2 itu tidak melulu pembimbingnya dari UB saja ya Pak. Iya. Jadi kalau bisa nanti ada peningkatan bahwa pembimbingnya dari luar atau penguji juga bisa dari luar, Pak. Yang berkaitan gitu ini. Iya, Bu. Tujuannya bukan menakut-nakuti mahasiswa tapi meningkatkan justru malah itu Pak Mauludi. Itu mungkin ya yang bisa kita kerja. Jadi maksudnya jangan takut kalau ininya dari luar. Isinya kan ya kita membangun ya Pak, bukan kita ini gitu. Jadi kita juga ingin meningkatkan itu. Terus kemudian nanti ya berikutnya kalau kita memang sudah ada hasil nyata dari publikasi itu, kita bisa menginisiasi, bisa kerjasama riset. Jadi misalkan saya mengajukan ke Ristek Titik itu kan boleh anggotanya dari luar. Seperti itu Pak, seperti ini. Ya mungkin kalau ada skema yang dari luar juga mungkin kita bisa menyusun proposal juga. Dulu kami juga pernah dapat GSPS Pak yang dari Jepang. Ada skema itu. Alhamdulillah lolos waktu itu Pak Joko yang menginisiasi, saya anggotanya dan ya yang melakukan istilahnya yang melakukan di sini ya sama berangkat ke sana juga gitu seperti itu dan mahasiswa kami juga ada, dosen juga ada waktu itu skema GSPS. Tuh. Ini ya mungkin nanti tadi dengan dibukanya kerjasama tadi ya Pak ya namanya tadi Pak APIK ya Asosiasi Peneliti ya Indonesia Korea. Nah ini mungkin nanti memungkinkan ini. Tapi mungkin langkah kecil awal dulu aja yang mungkin nanti bisa kita kerjakan bersama. Ya seperti itu. Ya, saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada Pak Hilmi Al-Faruqi PhD yang memberikan sharingnya yang luar biasa hari ini ya. Sama-sama, Semoga ya kegiatan hari ini mendapatkan banyak manfaat ya dan terus Pak Hilmi bisa ini ya mungkin di sana sampai bisa menjadi profesor di sana ya Pak ya. Ya sebenarnya saya juga sambil mencari tempat baru sih Bu rencana. Kata Iya, Pak Pak. Mauludi udah kelamaan nih. Ya monggo nanti mungkin Pak Mauludi bisa ini kan potensial sekali. Jadi nanti kalau di UB ada gitu dijawil aja temennya Pak. Ini kan nanti Pak Ilmi bisa masuk komputasi Pak. Ya, jadi komputasi untuk menunjang material seperti itu. Tapi ya harus ini ya kompensasi di sini harus ada. Maksudnya jangan ini aja gitu. Ya, itu.
Oke, saya cukupkan untuk kuliah tamu hari ini dari Mbak Ayu. Apa ada ini Mbak sertifikat ya untuk Pak Ilmi dari Ya, panitia? insya Allah ada nanti. Saya yang kirim nanti. Oh, nggak di ini kan langsung ditampilkan Pak? Oh iya, Mas Rosi udah siap belum? Iya, Kalau biasanya udah. begitu. Mas Rosi? Jadi sebagai simbolis aja gitu. Ya Pak, biasanya kemarin itu dikirim via email Pak. Oh Sertifikatnya. gitu, ya biasanya dari panitia menyiapkan dulu Mas Rosi nanti ke depannya ya. Jadi sebagai simbolis aja dulu, kan ada filenya gitu ya. Nanti kita serah terimakan seperti itu. Ya. Oh iya Bu. Iya, oke. Sebelum saya tutup, ini kita foto bersama ya, biar ada kenang-kenangannya juga. Ini yang mau ngambil foto siapa? Rosi? Atau siapa? Monggo, Mas Rosi, Bu. monggo. Ya. Karena jumlahnya sangat banyak, mungkin nanti ada beberapa ini ya, Rosi ya, apa istilahnya? Ya ada beberapa ini ya, slide ya, Rosi ya. Rosi sudah disiapkan fotonya? Ya Yang ini. lain, Pak Naba mohon on kamera ya, biar Pak Ilmi juga mengetahui ini Pak Naba seperti apa gitu. Beliau sudah profesor Pak. Oke, yang lainnya ya. Yang lainnya semuanya on kamera. Rosi diambil ya, dihitung ya. Maksudnya dihitung waktu ambil kamera. Iya Bu, ini masih belum on cam semua Bu. Oke, cepet ya. Yang on kamera kan tinggal klik aja toh. Aduh, susah. Yang lain yang belum on kamera ya sudah, Rosi waktunya juga sudah ini berjalan. Sudah dimulai aja, diambil ya Rosi ya. Mulai dari ini, slide yang pertama. Ros, kok diam aja, Ros? Maksudnya di ini 1, 2, 3 untuk slide 1 nanti biar siap-siap. Lah nanti semuanya ini. Kamu Ya, kan oke, jagonya yang moto tuh. slide pertama 1, 2, 3. Oke. Slide kedua 1, 2, 3. Slide ketiga 1, 2, 3. Slide keempat 1, 2, 3. Sudah Bu? Oke, sudah ya. Oke, terima kasih Rosi ya. Oke, saya ucapkan terima kasih sekali lagi pada Pak Hilmi atas paparan dan sharingnya hari ini yang luar biasa. Kemudian saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Maludi sebagai KPSS 2 yang sudah membuat acara hari ini ya. Kemudian kepada seluruh partisipan, alhamdulillah ini juga banyak alumni yang hadir Pak. Ini ada Pak Lalu Saifuwo, juga tadi saya lihat tadi ada Mira Setiana, Mbak Mira Setiana. Ini alhamdulillah mereka juga sudah langsung bekerja Pak, alumni kami gitu. Langsung diterima ya, ini. Oke, saya cukupkan ya ini untuk kuliah hari ini. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke MC. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Engineering Masrurah MSI selaku moderator yang telah memandu jalannya diskusi serta tanya jawab. Kemudian untuk Bapak Muhammad Hilmi Al-Faruqi, Magister Engineering PhD, saya ucapkan terima kasih telah memaparkan materi yang sangat menarik sekali. Kemudian selanjutnya kita sampai pada acara terakhir yaitu penutup. Saya selaku pembawa acara mengucapkan
Terima kasih atas kehadiran kepada seluruh peserta webinar, dan saya meminta maaf apabila terdapat kekurangan yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup acara ini dengan bacaan Alhamdulillah. Semoga dari pemaparan materi yang telah disampaikan dapat menambah ilmu dan pengetahuan yang bermanfaat. Akhir kata dari saya sebagai pembawa acara, mengucapkan sekian terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Kita beri wabarakatuh. aplaus ya untuk Pak Hilmi ya. Tadi lupa ini. Terima kasih Ya. Bapak Ibu. Terima kasih teman-teman Pak semua. Hilmi, terima kasih banyak. Nanti kami Sama-sama. tunggu kabarnya ya. Ya, Makasih Mbak Ayu yang sudah Kalau- jadi membantu menjadi moderator ya. Oke. Makasih semuanya ya. Oke, terima kasih. Saya juga izin Pamit live ini. ya. Ya, Pak Moni, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live ya. Assalamualaikum.